Dia sangat tampan. Dia wangi sekali. Bagaimanapun Tuan Muda Fu belum tiba. Sebaiknya aku kencan buta saja dengannya. Aku berjanji pada nenek akan pergi kencan buta. Tapi aku tidak bilang harus dengan siapa. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Yixia. Dan kamu? Halo, nama belakangku adalah Fu. Panggil saja aku Xiao Fu. Nama belakangmu Fu? Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Jika aku memberitahunya bahwa aku adalah ketua grup Fu, dia pasti akan lari ketakutan. Ya, nama belakangku adalah Fu. Aku berusia 28 tahun ini. Aku seorang tukang leden. Jika dia dari keluarga Fu, dia pasti tidak akan keluar memperbaiki pipa. Syukurlah. Aku berumur 22 tahun ini. Aku belum menemukan pekerjaan, tapi jangan khawatir. Aku akan mencari pekerjaan. Maafkan aku. Ambil handuk dan lap itu. Dia sangat pesat perhatian. Jadi ini riasan. Terima kasih, Tuan Fu. Riasan seperti ini sedang tren sekarang. Jangan sungkan, keluargaku memaksaku untuk pergi kencan buta dengan seseorang yang kubenci. Itu sebabnya aku memakai riasan ini. Namun, karena kamu sangat tampan, keluargamu pasti tidak akan memaksamu kencan buta kan? Keluargaku juga memaksaku kencan buta. Kita berdua adalah korban takdir. Kalau begitu, apakah kamu bersedia untuk pergi mendaftarkan pernikahan kita denganku sekarang juga? Sekarang juga? Ya, jika kamu tidak mau lupakan saja. Ya, aku mau. Aku akan menerima telepon. Aku akan pergi menerima telepon juga. Apa? Apa? Mereka ingin aku bekerja di grup Fu. Dia ingin datang bekerja di grup Fu. Rumah besar keluarga Shen. Hentikan. Shen di ketua grup Shen, kakak dari Shen Yixia. Kakek. Jangan bersikap manja padaku. Apakah kamu pergi kencan buta? Ya, aku pergi. Aku tidak hanya pergi. Aku juga menikah. Sudah menikah. Menikah itu bagus. Saya akan pergi sekarang juga dan membahas pernikahan dengan Nyonya Tua Fu. Namun, aku tidak menikahi Tuan Muda Fu. Sebaliknya, aku menikahi seorang pria tampan, tukang reparasi. Kamu. Dasar anak durhaka. Kakek, tolong jangan marah dulu. Tolong minum obatmu dulu. Segera ceraikan dia. Lalu pergi bekerja di grup Fu. Kalau tidak, saya tidak akan memakannya. Baiklah, aku akan pergi. Bisakah kakak minum obat dulu? Aku hanya bisa menenangkan orang tua itu dulu, lalu mencari kesempatan yang cocok untuk memutuskan pertunangan. Grup Fu. Kau bilang, Irwan seorang karyawan grup Fu. tunangan ketua Fu benar-benar datang. Tentu saja itu benar. Jiao seorang karyawan grup Fu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Nama belakangnya adalah Shen. Aku tidak menangkap dua karakter terakhir dengan jelas. Jika kita berhasil menjilatnya, maka promosi akan menjadi harapan. Tentu saja. Halo semuanya, namaku Shen Yixia. Aku baru di sini. Bolehkah aku bertanya di mana departemen desain? Tiga karakter itu cocok. Namun, tunangan ketua ini berpakaian begitu sederhana. Kenapa kau baru saja tiba? Kami sudah lama menunggumu. Benar. Nyonya, biar saya bawakan tas Anda. Apakah semua rekan kerja baru seantusias ini? Ayo, silakan lewat sini. Namaku adalah Shen Xinyao. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Sudah kuduga Nona Shin, bagaimana selera modenya bisa begitu buruk? Sia-sia saja. Nona Shin, silakan lewat sini. Nyonya, ini kopi yang saya giling sendiri untuk Anda. Ini berbeda dari kopi instan di luar. Silakan dicicipi. Nyonya, jadi mereka salah mengenali orang.
Grup Fu dan Grup Xian menjalin pertunangan. Tak pernah disebut ketua Fu harus menikahi Shen Yixia. Aku juga putri dari keluarga Shen. Mengapa aku tidak memperkuat identitas ini saja? Tidak apa-apa. Ini jauh lebih buruk daripada yang kumiliki di rumah. Tentu saja, Nyonya Anda berdarah biru dan mulia. Kopi enak, apa yang belum pernah Anda cicipi? Silakan ambil bantal ini. Nyaman digunakan saat bekerja. Halo semuanya. Bolehkah aku bertanya di mana meja kerjaku? Di sana. Apakah tempat itu dimaksudkan untuk diduduki orang? Kau baru di sini. Di mana lagi kau berharap untuk duduk? Bagaimana kalau di sebelah ketua? Dia juga baru. Mengapa dia bisa duduk di tempat yang begitu bagus? Hanya karena kau adalah karyawan biasa. Sementara Nona Shin adalah calon nyonya ketua kita. Calon nyonya ketua. Playboy itu sudah punya Shen Xinyao, namun dia masih ingin kencan buta denganku. Dia benar-benar bajingan. Beberapa orang, jangan berpikir bahwa hanya karena kau berbagi nama belakang Shen, statusmu sama dengannya. Baiklah kalian semua. Berhenti bicara. Seseorang yang tidak tahu, disangka menyalahgunakan kuasa demi menindas. Nyonya, Anda terlalu baik. Anda mungkin tidak tahu. Nyonya kita bukan hanya tunangan grup Fu, tetapi juga pewaris keluarga Shen. Terlepas dari identitas manapun, kau tidak mampu bergaul dengannya. Dia adalah pewaris grup Shen. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Akulah orangnya. Kau adalah Shen Yixia. Halo Ketua Fu. Beritahu semua orang, rapat nanti akan diadakan di ruang konferensi Departemen Desain. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi dan rapikan tempat kerjamu. Tuan Fu, mengapa kamu berada di grup Fu dan berpakaian sangat formal? Jika dia tahu aku adalah ketua korporasi Fu, bagaimana jika dia berpikir aku sengaja membohonginya? Aku di sini untuk wawancara. Ya. Fu. Xiao Fu ada di sini untuk wawancara hari ini. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu berada di korporasi Fu? Ini pekerjaan baruku. Tapi bagus kamu di sini untuk wawancara. Sekarang, kita bisa berangkat kerja bersama di masa depan. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Teruslah bekerja dengan baik. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Paling buruk, aku akan mendukungmu. Bos, Anda, pertunjukan macam apa yang sedang Anda lakukan? Ini istriku. Dekat perusahaan. Bantu aku membeli apartemen kecil. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu sudah cukup. Belikan aku juga mobil yang lebih murah. Baiklah. Karena kita sudah menikah, kita harus tinggal bersama. Apakah ini mobil barumu? Ya, Sangat keren. Apakah pekerjaan pipa air semenguntungkan itu? Mobil ini harganya pasti lebih dari 500.000 kan? Dia benar-benar tampan. di mana rumahmu? Pulang dan kemasi beberapa barang. Karena kita sudah menikah secara hukum, kita harus tinggal bersama. Rumahku ada di... Tunggu. Dia baru saja memulai hidup baru. Jika dia melihat rumahku, yang tinggal di villa besar bagaimana, jika dia merasa rendah diri? Sebenarnya rumahku sangat bobrok. Aku juga tidak punya banyak barang bawaan. Dia bahkan tidak punya barang bawaan. Betapa menyedihkan. Aku harus memperlakukannya lebih baik mulai sekarang. Kalau begitu mari kita pergi membeli beberapa bersama. Apartemen Fu Yangji. Rumah ini sangat besar dan baru. Aku baru menyewanya kemarin. Bagaimanapun kita sudah menikah, aku tidak ingin istriku menemaniku melalui kesulitan. Tuan Fu, aku sangat mudah diurus. Namun, kau membeli mobil semahal itu dan menyewa rumah sebesar ini. Kau pasti menghabiskan banyak uang kan? Aku tidak menghabiskan banyak uang. Mobil itu dibeli dengan pinjaman. Uang untuk menyewa rumah. Aku meminjam sedikit dari seorang teman. Ini adalah yang kudapatkan dari pekerjaan paruh waktuku. Pergi bayar kembali uang itu. Bagaimana kau bisa berutang pada orang lain? Seorang wanita benar-benar memberiku uang. Menarik. Bagaimana mungkin aku mengambil uangmu? Teman itu berutang uang padaku sebelumnya, dan tidak pernah membayarnya kembali. Jadi aku hanya meminjam sedikit darinya.
Kalau begitu baguslah. Benar, aku belum bertanya padamu. Apakah kau berhasil dalam wawancara itu? Kau di departemen mana? Aku di Departemen SDM. Departemen SDM. Sepertinya cukup dekat dengan Departemen Desain. Kita bisa pergi bersama nanti untuk makan di kantin. Baiklah. Tuan Fu. Mataku sangat sakit. Sampo masuk ke mataku. Fuan, si kamu punya pacar. Bawa dia keluar agar tuan muda ini bisa melihatnya. Tuan Fu. Mataku sangat sakit. Jangan terburu-buru. Aku akan membantumu menyekanya. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Akan ada banyak kesempatan nanti. Aku harus fokus terlebih dahulu pada kompetisi desain perhiasan. Berhenti membuang-buang usahamu. Bahkan jika kau melamar, kau tidak akan terpilih. Kenapa? Kau masih belum tahu. Hanya ada 2 tempat total untuk kompetisi itu. Nona Shen sudah terpilih secara internal. Dan Hijio Jiao. Kau masih memainkan permainan seleksi internal. Apa yang salah dengan seleksi internal? Ini adalah keputusan ketua. Apa kau tidak puas? Tentu saja aku tidak puas. Bagaimana dengan kriteria seleksinya? Shen Yixia, Nona Shen dan aku. Yang satu adalah desainer, paling senior di departemen desain. Dan yang lainnya adalah tunangan ketua. Siapa di antara kami yang bisa kau singkirkan? Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Nyonya yang terhormat, Anda akhirnya setuju. Selesaikan ini hari ini. Kakak, sudah hampir waktunya pulang kerja, kurang dari 1 jam tersisa. Bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini? Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kerja lembur. Anak baru berani membantah. Dia juga baru. Mengapa kau tidak membiarkan dia yang melakukannya? Nona Shin, ada pesta pertunangan malam ini. Bagaimana dia bisa bekerja lembur? Lagi pula masalah sepele seperti ini, kaulah yang seharusnya melakukannya. Kalau begitu tanyakan padanya, pesta pertunangan, apa dia berani mengundang kalian semua? Shen Yixia, apa yang perlu ditakuti? Malam ini hanyalah makan malam keluarga. Hanya 2 keluarga, sekadar makan bersama. Besok, aku akan membawakan permen pernikahan untuk semua orang. Shen Yixia, berhentilah mengganggu Nona Shen. Kalian tidak selevel. Kita memang tidak selevel. Hotel Harding. Cucu perempuan saya, orang tuanya meninggal lebih awal. Dan saya memanjakannya. Nyonya tua Fu. Ketika dia menikah ke dalam keluargamu, kakak tua, kamu harus dengan benar demi saya mendisiplinkannya. Kakak, aku sudah bilang padamu. Saya di sisi lain berpikir, sia-sia lembut dan cantik, dia dan cucu saya adalah pasangan yang serasi. Ya, Pasangan yang serasi. Tunggu sampai playboy itu tiba. Aku akan membatalkan pertunangan dengannya. Dan kemudian biarkan kalian semua tahu bahwa Tuan Fu dan aku adalah pasangan yang benar-benar serasi. anak muda zaman sekarang punya ego mereka sendiri. Nenek. Apakah itu Yanci? Kau sudah tiba. Nona Shen ini menempel padaku begitu dia melihatku. Dan tersenyum dengan menjilat. Dia benar-benar kekasaran yang tak tertahankan. Aku datang hari ini secara khusus untuk memutuskan pertunangan. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Fuensi, apakah kau sudah melupakan sopan santun yang kuajarkan padamu? Kapan bajingan ini kabur? Nenek, aku benar-benar sudah punya seseorang yang kusukai. Kau dan Nona Shen dijodohkan sejak kecil, itu tidak bisa dibatalkan. Kau duduk di sini dulu. Kita akan bicara setelah makan malam. Maafkan aku tidak bisa tinggal. Tahu?
Baiklah, tidak masalah. Draft desainku. Apa kau masih mengkhawatirkannya? Suara ini, kenapa terdengar seperti sia-sia? Proyek ini sangat mudah bagiku. Bagus, kalau begitu sudah beres. Kenapa tidak ada orang di sini? Aku pasti salah dengar. Bagaimana mungkin sia-sia ada di sini? Di mana Tuan Muda Fu? Dia pergi. Kakak, Tuan Muda Fu baru saja tiba dan langsung berkata, dia sudah memiliki seseorang yang disukai, dan dia bersikeras membatalkan pertunangan denganmu. Seseorang yang dia sukai. Bukankah itu hanya kau? Apa yang kau pura-purakan? Tidak mungkin, aku harus pergi dan menjelaskan semuanya padanya. Aku juga ingin membatalkan pertunangan. Bagaimana mungkin Tuan Fu? Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Halo, Sia-sia, apakah kamu sudah di rumah? aku masih perlu menunggu sebentar. Baiklah, menunggumu di rumah. Tuan Fu ada di rumah. Dan mobil ini sangat mahal. Itu tidak mungkin Tuan Fu. Bos, Anda belum benar-benar jatuh cinta pada Nyonya kan? Kendarai mobilmu. Bagikan permen pernikahan ini kepada rekan kerjamu. Lalu ceraikan montir itu, suamimu. Aku tidak mau dengar. Aku pergi sekarang. Aku tidak akan bercerai. Jangan pernah berpikir untuk mewarisi grup Shen. Kakek, berikan aku permen pernikahan itu. Aku suka makan permen. Ini semuanya milikmu. Aku bisa menggunakan permen pernikahan ini dengan sempurna untuk memperkuat identitasku sebagai tunangan ketua, Shen Yixia. Tunggu saja untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Ayo, semuanya makanlah permen. Selamat. Selamat. Sekotak permen pernikahan ini, harganya puluhan ribu hanya untuk satu kotak. Aku hanya pernah melihatnya di TV, seperti yang diharapkan dari Nona Shen dan Ketua Fu, pesta pertunangan. Bahkan permen pernikahannya adalah barang mewah, yang tidak bisa dibeli di dalam negeri. Shen Yixia, kau berani mempertanyakan Nyonya kemarin. Nyonya benar-benar pergi bertunangan. Kau bahkan tidak hadir. Bagaimana kau begitu yakin? Ini adalah pesta pertunangannya. Lihatlah ini. Shen Yixia, berhentilah berpikir sepanjang hari tentang merayu ketua kita. Ketua sudah punya tunangan. Aku tidak menggoda ketua itu. Aku sudah menikah. Aku lupa memberitahu semua orang. Suami Shen Yixia kalian lihat. Hanyalah seorang montir. Shen Yixia, kau menikahi seorang montir. Apa salahnya menjadi montir? Setiap profesi harus dihormati. Bukankah begitu? Gaji sebulan. Bahkan tidak cukup bagiku untuk membeli tas. Apa yang harus dihormati? Dalam hatiku, suamiku 10.000 kali lebih baik daripada Ketua Fu. Jika kau begitu mengkhawatirkan Ketua Fu, kenapa kau tidak menguncinya saja? Kau. Ketua Fu. Shen Yixia meremehkanmu. Dia bilang, kau bahkan tidak pantas membawakan sepatu suaminya. Ketua Fu, aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula dia yang pertama kali menghina suamiku. Tidak mengetahui identitasku, namun masih membelaku seperti ini. Sia-sia benar-benar polos dan baik hati. 1000 kali lebih baik daripada Nona Shen. Aku pasti akan membatalkan pernikahan dengan keluarga Shen. Kurasa kau hanya cemburu. Karena Nyonya punya tunangan yang baik. Dan bahkan bisa berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Kompetisi desain perhiasan. Mungkinkah sia-sia sebenarnya ingin pergi, tapi merasa sulit untuk meminta? Selama jam kerja, jangan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Semuanya berhenti sebentar. Direktur Departemen Desain Grup Fu. Saya punya sesuatu untuk diumumkan. Kompetisi desain perhiasan bulan depan. Seleksi ulang. Semua orang bisa mendaftar. Bukankah kita sudah memilih Nyonya? Siapapun yang bisa menandatangani kontrak King Group untuk produk baru kuartal berikutnya, orang itu akan menerima satu tempat di kompetisi desain perhiasan. Hasil akhirnya akan diumumkan pada perayaan ulang tahun perusahaan. Baiklah, Anda bisa melanjutkan. Bukankah grup Qin adalah keluarga pamanku? Malam ini aku akan langsung menemui sepupuku untuk menandatangani kontrak. Jadi ketua,
Ingin Nyonya memenangkan tempat itu berdasarkan kemampuannya sendiri untuk benar-benar mempermalukan orang-orang jahat tertentu. Mengapa begitu? Ketua Kin dari Kin Group adalah sepupu Nyonya. Agar Nyonya mendapatkan kontrak grup Kin, tentu saja tidak masalah sama sekali. Kin Chow membenciku sejak kecil. Aku tidak punya kemampuan untuk menandatangani kontrak dengannya. Tepat sekali. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak pantas bertemu dengannya, apalagi menandatangani kontrak. Bagaimana jika aku tetap menandatanganinya, Nyonya? Tolong cepat telepon Ketua Kin. Biarkan wanita celaka itu benar-benar yakin. Aku, sepupuku, sangat sibuk. Mana mungkin dia punya waktu untuk menjawab panggilanku? Benar. Ketua Kin sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk orang yang tidak penting? Begitu lama. Apakah kau kembali hanya agar aku bisa menonton pertunjukan ini? Tentu saja aku punya urusan penting. Aku membawa kontraknya. Cepat tanda tangani. Aku harus pulang setelah menandatanganinya. Aku tidak akan menandatangani. Saudaraku tersayang, tanda tangani saja. Apa kau tidak yakin dengan desainku? Kalau begitu minggu ini, aku pasti akan kembali menemui Paman dan Bibi. Dan kamu juga. Aku mohon padamu. Aku mohon, kumohon. Kumohon. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Mengapa itu terdengar seperti suara Nyonya? Kamar 888 di depan adalah kamar pribadi Ketua Kin. Ketua Kin itu selalu kejam, dan dia suka mempermainkan wanita. Jika Nyonya bersamanya, bukankah dia akan dalam bahaya? Bukankah lebih baik jika aku memperlakukanmu dengan baik? Biarkan dia pergi. Kau, ada masalah. Jangan pukul dia. Jangan kau pukul dia. Siapa memukul siapa? Shen Yixin, apakah kamu gila? Aku akan menjelaskannya padamu saat kita kembali. Ayo pergi. Kamu bahkan mengenal orang tua Qin Chao. Kamu sangat akrab dengannya. Kami cukup akrab. Apa kamu tidak tahu reputasi macan apa yang dia miliki? Kamu pergi menemuinya, dan kamu bahkan tidak mengizinkanku menemanimu. Itu hanya rumor yang tersebar di luar. Sebenarnya dia cukup baik. Kamu masih membelanya, bahkan sekarang. Untuk apa aku membelanya? Aku hanya menandatangani kontrak dengannya. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Qin Chao dan aku. Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Sia-sia. Biarkan aku menjagamu. Sebenarnya aku The hanya... film was translated and narrated by M Media. Tuan Fu, apakah Anda benar-benar marah? Qin Chao dan aku. Jangan sebut pria lain di depan suamimu. Sepupu kita harus bertemu lagi nanti. Shen Yixia, Nyonya akan segera membawa kontrak grup Qin ke perusahaan. Benarkah apakah kamu begitu yakin? Nyonya temui ketua Qin pagi buta demi kontrak. Kualifikasi masuk untuk kompetisi desain perhiasan. Hanya bisa menjadi milik Nyonya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Nyonya Anda. Grup Qin. Aku membuat janji dengan ketua Qin. Ketua Qin tidak ada di sini. Silakan pergi. Aku adalah sepupu ketua Qin. Aku punya urusan penting untuk dibicarakan dengannya. Nyonya, cepat keluarkan kontrak grup Qin. Biarkan wanita sialan ini melihat baik-baik. Aku ingin melihat bagaimana Shen Yixia masih bisa keras kepala setelah melihat kontrak itu. Ini semua salah wanita sialan ini. Dia menyebabkan keributan besar di Hotel Houting tadi malam. Menyebabkan ketua Qin menolak kerjasama dengan grup Fu. Apa? Jika tunanganku menyalahkan seseorang untuk ini dan tidak memberikan bonus akhir tahun kepada Departemen Desain, aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Shen Yixia, kau akan menghancurkan kami. Itu adalah kontrak senilai 100 juta. Aku akan melawanmu. Kamu percaya semua yang dia katakan? Nyonya, Shen Yixia, kau masih mau membantah? Ketua Qin dengan jelas menyatakan tadi malam bahwa dia tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Fu. Shen Yixia, lihat apa yang telah kau lakukan. Direktur Li, kenapa Anda memukul saya?
Itu Shen Xinyao, dia berbohong. Ketua Qin hanya tidak ingin bertemu dengannya. Dia tidak menolak kerjasama dengan grup Fu. Shen Yixia, apa maksudmu? Apakah kau menyiratkan bahwa Ketua Qin hanya menandatangani perjanjian kerjasama denganmu? Tepat sekali. Ketua Qin memang menandatangani kontrak denganku. Mustahil, itu pasti kontrak palsu. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Tanda tangan siapa ini? Direktur Li Kao sering meninjau kontrak. Lihatlah. Apakah ini benar-benar tanda tangan Ketua Qin? Tanda tangan ini terlihat seperti milik Ketua Qin. Mustahil. Mana mungkin Ketua Qin bekerja sama dengannya? Benar, tanda tangan ini palsu. Shen Yixia, kau benar-benar berani memalsukan kontrak. Direktur Li. Kontrak ini, aku melihat Ketua Qin menandatanganinya secara langsung. Shen Xinyao, apakah kamu gila? Aku menandatangani kontrak ini. Hak apa yang kamu miliki untuk merobek kontrakku? Kontrak palsu tidak punya alasan untuk ada. Halo, siapa ini? Grup Qin. Kontrak itu. Ya, mohon jangan khawatir, jangan khawatir. Apakah itu telepon dari grup Qin? Grup Qin memang menelepon. Mengatakan mereka menandatangani kontrak dengan grup Fu. Katanya mereka tanda tangan dengan Nona Shen. Shen Yixia, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani mencuri kontrak itu. Shen Yixia, kau benar-benar tidak tahu diri. Kau berani mencuri kontrak Nyonya. Tapi Nyonya, karena Anda sudah menandatangani kontrak. Mengapa Anda mengatakan bahwa grup Qin menolak menandatangani kontrak dengan grup Fu? Aku hanya ingin memperingatkan Shen Yixia. Aku tidak menyangka dia benar-benar berani mengklaim bahwa dia menandatangani kontrak. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Ketua Qin tidak menghormati Nyonya? Dia benar-benar wanita yang keji. Berani-beraninya mencuri bahkan sebuah kontrak. Nyonya, terima kasih karena telah membantu perusahaan mengamankan kontrak grup Qin. Tempat untuk kompetisi desain perhiasan ini pasti milik Anda. Karena proyek ini diamankan oleh Nyonya, maka Nyonya yang akan bertanggung jawab atas proyek ini. Shen Yixia, kau akan membantu Nyonya. Kenapa aku harus membantunya? Jika kau tidak mau bekerjanya saja. Aku... Lupakan saja, ada tempat kedua untuk kompetisi desain perhiasan. Nyonya silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya permisi sekarang. Direktur Li. Bukankah masih ada satu tempat tersisa? Semua orang harus menyerahkan draft desain besok. Para eksekutif perusahaan akan memilih secara buta untuk memilih tempat kedua. Dengan tingkat desain perhiasanmu, setelah dikeluarkan dari perguruan tinggi, kau masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Apakah aku bisa berpartisipasi atau tidak itu bukan urusanmu. Baru bepergian selama setengah tahun, Rumah besar keluarga Fu. dan kamu sudah bertunangan. Nyonya Fu, Ibu Fu Yanji. Tuan Fu, Ayah Fu Yanji. Nenek bersikeras agar aku menikahi putri keluarga Shen. Tapi aku sudah punya seseorang yang kusukai. Ketika nenekmu masih muda, dia suka menjodohkan pasangan untuk ayahmu, bukan? Sekarang dia harus menjodohkan seseorang untuk putraku lagi. Ibu mendukungmu. Lihat ini yang aku foto tadi. Ambil ini dan berikan kepada gadis yang kamu suka. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada ibu atas namanya. Bagaimana kalau begini saja? Jangan pilih hari lain. Mari kita kumpulkan semua orang hari ini. Dan pergi keluar untuk makan enak bersama, bagaimana? Aku tidak bisa bilang dia masih marah padaku kan? Mari kita bicarakan nanti. Aku akan pergi sekarang. Anak ini. Putra yang sudah dewasa benar-benar tidak akan tinggal di rumah. Kamu benar-benar putra yang baik dari keluarga tua Fu. Maafkan aku sia-sia. Maaf untuk apa? Aku tidak meragukanmu. Aku hanya terlalu gugup. Takut kehilanganmu. Kalau begitu kamu tidak bisa mengganggu pertemananku di masa depan. Benar-benar tidak ada apa-apa antara Qin Chao dan aku. Aku tahu. Hadiah yang ibuku berikan padamu. Kamu bisa memakainya untuk perayaan ulang tahun besok. Gelang itu. Ini pasti sangat mahal kan? Bahannya terlihat sangat bagus. Itu hanya bahan biasa, mungkin pengerjaannya lebih baik. Bagaimanapun aku belum secara khusus mempelajari giok. Aku pasti salah. Terima kasih suami. Ucapkan lagi.
Tunggu sebentar. Lukisan untuk keluarga Qin belum selesai. The film was translated Nyonya, and kalung ini narrated sangat by indah. M-Media. Pasti sangat mahal kan? Tentu saja ini adalah karya seorang master desain terkenal. Mahakarya Avril. Aku akhirnya berhasil membelinya. Karya Avril. Sudah dipesan bahkan sebelum selesai. Hanya wanita bangsawan seperti Nyonya yang bisa memilikinya. Dia benar-benar orang miskin. Dia bahkan berani memakai gelang murahan yang dibeli di warung jalanan ke pesta ulang tahun. Lepaskan aku. Ini diberikan kepadaku oleh suamiku. Suamimu si orang miskin itu. Hal baik apa yang mungkin bisa dia berikan padamu? Apakah itu bahkan bernilai 20 yuan? Berapa nilai gelang yang diberikan suamiku padaku? Apa hubungannya denganmu, Shen Yixia? Jarak antara aku dan dia semakin lebar sekarang. Aku bisa mengenakan mahakarya Avril. Sementara kamu hanya pantas memakai barang rongsokan dari pinggir jalan. Mahakarya, kalungmu tidak lebih dari milik Avril. Karya latihan awal itu saja, bagaimana mungkin? Kalung ini, siwa orang dan habiskan 50 juta. Kamu tertipu. Shen Yixia, tidak apa-apa jika kamu tidak mengenali kualitas. Lagi pula selain tarian kristal yang kamu curi, kamu juga belum pernah melihat karya Avril. Sepertinya kamu yang belum melihatnya. Kalungmu ini hanyalah dibuat oleh Avril ketika dia pertama kali mulai belajar desain. Kenapa kamu tidak sekalian saja mengaku kamu adalah Avril? Kenapa kamu diam sekarang? Semuanya cepat kemari dan lihat. Suami Shen Yixia memberinya barang pinggir jalan seharga 20 yuan. Shen Yixia sangat cantik, namun dia menikahi seorang gelandangan miskin. Sayang sekali. Shen Yixia, kenapa kau tidak menceraikannya dan bersamaku saja? Aku akan membelikanmu satu seharga 100 yuan. Aku akan membelikanmu satu seharga 1000 yuan. Shen Xinyao, jangan berpikir bahwa hanya karena ketua Fu menyukaimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tunggu sebentar. Gelang ini. Sepertinya itu yang dari lelang Amerika kan? Bagaimana mungkin? Suami The Shen film was Yixia translated hanyalah and tukang narrated reparasi yang by payah. M-Media. Benarkah ini ada di berita beberapa hari yang lalu? Aku ingat itu terjual seharga 100 juta. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, lihatlah. Wanita oriental misterius itu menghabiskan 100 juta untuk membeli gelang itu di pelelangan. Shen Yixia bilang gelang itu diberikan oleh suaminya. Mungkinkah suaminya adalah wanita oriental misterius itu? Tuan Fu bilang ibunya yang membelinya. Mungkinkah wanita oriental itu ibunya? Tidak mungkin. Bagaimana ibunya bisa membeli sesuatu yang begitu mahal? Shen Yixia, kenapa kamu diam sekarang? Kamu tidak benar-benar berpikir. Gelangmu ini bernilai 100 juta kan? Suamiku hanyalah orang biasa. Gelang yang dia berikan padaku juga gelang biasa. Tapi perasaannya padaku tak ternilai harganya. Kamu berbicara dengan keyakinan yang begitu benar. Namun bukankah kamu masih di luar sana, merayu pria kaya di mana-mana? Itu, aku dulu bekerja di toko gelang Jiok. Bahan gelang ini jelas tidak murah. Bahkan jika harganya tidak 100 juta. Ming Xiaowen, karyawan grup Fu. Harganya 50 juta. Selain itu, berapapun harga gelang Jiok, semuanya memiliki energi spiritual. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Nyonya, kita adalah putri dari keluarga Shen. Mungkinkah seleranya lebih buruk darimu? Tepat sekali. Gelang miliknya ini. Kamu bahkan tidak perlu melihat untuk tahu itu barang warung jalanan. Shen Yixia, aku tahu kamu cemburu pada nyonya kita mengenakan kalung Avril. Tapi kau tidak perlu berhayal kan? Aku cemburu padanya. Cemburu karena dia memperlakukan kalung yang dibuat Avril dengan santai. Seperti harta karun. Kamu tidak boleh menghina idolaku. Shen Xinyao, apakah kamu gila? Shen Xinyao minta maaf padaku sekarang juga. Kamu ganti rugi gelangku. Bayar uang begitu. Aplikasi pembayaran selular menerima 100 yuan. Aku... Baiklah. Uang itu sudah dibayarkan kepadamu. Itu cukup bagimu untuk membeli satu muatan mobil.
Bukankah aku baru saja mematahkan gelang murahanmu? Kenapa kamu masih ribut? Kamu mematahkan gelang yang diberikan suamiku. Hari ini, kamu harus minta maaf di depan semua orang di perusahaan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah. Kenapa tidak ada satupun dari kami yang pernah melihat suamimu? Apakah dia sejelek itu? Mungkinkah kau menjadi simpanan bagi seorang pria tua? Benar-benar begitu. Adakah di antara kalian yang pernah melihat suaminya? Kau pernah? Kalau begitu Shen Yixia, telepon suamimu. Jika dia berani muncul, aku akan meminta maaf padanya. Apakah aku benar-benar harus menyeret Tuan Fu ke dalam masalah ini? Kenapa kamu diam sekarang? Tidak berani. Mungkinkah suamimu benar-benar jelek, pendek, dan miskin? Menikahi suami yang begitu miskin. Tak heran kau menolak membawanya keluar. Apakah suamimu tahu bahwa kau sering berselingkuh darinya? Ya, Minta maaf dengan sungguh-sungguh nanti. rekan-rekan yang terhormat, halo semuanya. Selanjutnya, Ketua Fu kita akan menyampaikan pidato. Ketua Fu, Minta maaf padanya. Aku bilang minta maaf padanya. Nyonya, bagaimana dengan Ketua Fu? Kalian tidak benar-benar berpikir. Ini adalah Ketua Fu kan? Ini adalah suami tukang reparasi miskin Shen Yixia. Aku akan menelepon Ketua Fu sendiri. Aku ingin melihat apakah ponsel pria ini berdering. Semua orang melihatnya kan? Dia sama sekali bukan Ketua Fu. Dia adalah suami tukang reparasi miskin. Setelan khusus kelas atas merek dia itu. Dari warung pinggir jalan mana kamu membeli barang palsu itu? Dan kamu berani memakainya ke peringatan grup Fu. Kau membuatku takut setengah mati. Kukira kau benar-benar Ketua Fu. Bagaimana kau pria tampan bisa masuk ke sini? Shen Yixia, apakah keluargamu begitu miskin sampai tidak mampu membeli makanan? Kau benar-benar membawa suamimu ke grup Fu untuk mengemis makanan. Asisten Yao, apakah semua penjaga keamanan sudah mati? Cepat panggil seseorang kemari. Suruh pria tampan ini diusir. Nona Shen, apakah kau tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Bukankah dia hanya suami tukang reparasi miskin Shen Yixia? Nona Shen, jaga ucapanmu. Asisten Yao, kamu membela si miskin ini begitu rupa. Jangan-jangan kamu tidur dengan Shen Yixia juga? Diam. Kau tahu siapa dia? Shen Yixia menikahi suami yang begitu miskin adalah balasanmu. Shen Xinyao, jangan keterlaluan. Dan kamu pikir kamu bisa membelanya? Kamu sampah rendahan yang tercela. Sama sekali tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Dan kamu bahkan memakai topeng. Tidakkah kamu melihat betapa menjijikkannya dirimu? Nyonya, tolong cepat lepaskan topengnya. Biarkan semua orang melihat betapa jeleknya dia sebenarnya. Kuharap aku tidak benar-benar menebak dengan benar kan? Si jelek aneh. Aku akan membiarkanmu untuk saat ini. Tunggu sampai perayaan ulang tahun selesai, aku akan memastikan kamu menyesal. Karyawan yang berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan adalah Shen Xinyao dan Shen Yixia. Mustahil Shen Yixia bisa dimasukkan. Pasti ada permainan orang dalam. Shen Yixia bersekolah di pabrik diploma. Dia dikeluarkan saat masih sekolah. Bagaimana mungkin dia terpilih? Selanjutnya Shen Yixia baru bekerja beberapa hari. Dan bahkan belum menggambar banyak draft desain. Wanita celaka ini Shen Yixia pasti menyuap para juri. Proses seleksi ini adalah seleksi buta oleh semua eksekutif senior yang memilih karya-karya yang masuk. Apakah kau menyiratkan bahwa Shen Yixia menyuap semua juri? Asisten Zhao, aku mengusulkan agar draft desain Shen Yixia dikeluarkan dan ditunjukkan kepada semua orang. Ya, hanya dengan melakukan ini kami bisa benar-benar yakin
Ini adalah draft desain dari Nona Shen Yixia. Pertemuan. Ini benar-benar menakjubkan. Ini sungguh menakjubkan. Saya belum pernah melihat gambar yang begitu luar biasa. Mungkin bukan dia yang mendesainnya kan? Aku belum pernah melihat sesuatu seindah ini sebelumnya. Desainnya sangat indah. Draft desainnya adalah plagiat. Apa? Apel. Shen Xinyao, bukti apa yang kamu miliki untuk mengklaim aku menjiplak? Kamu mencuri barang saat masih di sekolah menengah. Di perguruan tinggi, kamu dikeluarkan karena gaya hidup yang tidak tertib. Apa yang aneh tentang plagiarisme? Pada akhirnya ini, semua hanyalah dugaanmu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan dia menjiplak karya Avril. Semuanya silakan lihat apa yang ada di tanganku. Semuanya adalah desain Avril dari tahun-tahun sebelumnya. Itu persis sama dengan milik Avril. Itu persis sama dengan milik Avril. Aku adalah penggemar Avril. Aku tahu gayanya dengan sangat baik. Kamu pasti menjiplak. Gayanya benar-benar persis sama. Kau benar-benar tidak tahu malu. Shen Yixia, tantangan terbesar bagi seorang desainer adalah plagiarisme. Berada di perusahaan yang sama denganmu, benar-benar memalukan. Shen Yixia, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Apakah itu tiruan? Nyonya mohon jangan khawatir. Saya akan menangani ini. Shen Yixia, kau dipecat. Direktur atas dasar wewenang, apa kamu memecatku? Direktur Lee. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecatnya secara sewenang-wenang? Kau pikir kau siapa? Berani mempertanyakan saya? Dia. Dia hanyalah suami Shen Yixia yang miskin dan menyedihkan. Shen Yixia melakukan plagiat. Karakter dan moralnya rusak. Dia seharusnya sudah dipecat sejak lama. Dan kau ini orang tak penting macam apa? Beraninya kau menghadiri perayaan ulang tahun grup Fu. Keamanan cepat singkirkan sampah ini. Agar dia tidak mengotori mata ketua Fu. Ya, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Itu bisa diterima. Nyonya harus segera membatalkan pertunangan Shen. Direktur Lee. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Berhenti. Asisten khusus Xiao, kenapa kau membela anak miskin ini? Jangan bilang kau juga seperti Shen Yixia ini. Diam. Bodoh. Asisten khusus Xiao, bahkan jika kau adalah asisten khusus ketua, kau tidak bisa memukulku. Aku akan menemui ketua Fu. Tidak perlu melihat. Ketua Fu. Bagaimana mungkin itu kamu? Nona Shen, meskipun kamu adalah pewaris kaya, kamu tidak bisa berbicara dengan tidak hormat dan menindas orang lain menggunakan kekuasaanmu. Direktur Lee, jika kamu ingin pindah ke grup Shen, pergi tulis surat pengunduran dirimu sekarang. Ketua Fu. Ketua Fu, saya salah. Mohon maafkan kebutaan saya. Wanita sialan, kamu sudah tahu ini selama ini kan? Asisten khusus Xiao sudah mengingatkanmu, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu. Suamiku yang menikah kilat, ternyata adalah orang yang dijodohkan denganku. Fu Hanxi. Yixia. Ketua Fu adalah suamimu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tepat sekali, Yixia. Kita sudah jadi rekan kerja begitu lama. Kau harus lebih memperhatikan kami di masa depan. Sebenarnya aku juga. Apakah otak kalian berdua rusak? Bagaimana mungkin Ketua Fu adalah suami Shen Yixia? Ketua Fu adalah tunanganku. Lalu mengapa Ketua Fu memihak Shen Yixia? Dan membuatmu membayar gelangnya? Dia tidak memihak Shen Yixia. Dia melakukannya untuk menyelamatkan mukaku. Aku benar-benar yakin, suami Shen Yixia hanyalah seorang tukang reparasi. Apa yang Nyonya katakan masuk akal. Bagaimanapun juga Ketua Fu tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Nyonya benar. Kebetulan aku sudah menyembunyikan identitasku untuk sementara waktu. Benar, suamiku hanyalah seorang tukang reparasi. Dan dia sangat tampan. Bahkan jika kamu adalah Ketua Fu, aku tetap harus mengatakannya. Draft desain Shen Yixia adalah hasil plagiat. Aku punya saksi. Aku telah mengundang Guru Chen. Dia akan segera tiba. Apakah kamu berbicara tentang Chen Xiang, murid magang junior Avril? Apakah gelar Guru Chen boleh kamu gunakan? Ya Tuhan, Chen Xiang dan Avril. Mereka berdua adalah murid kesayangan Guru Charlie. Dia adalah juara kedua dalam kompetisi perhiasan tahun lalu. Nyonya benar-benar memiliki status yang mulia. Dia bahkan bisa mengundang Chen Xiang sesuka hati. Pergi undang Avril. Tidak perlu. Tapi Shen Xinyao. Sungguh tidak perlu. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya dengan patuh. Wanita cantik tak tahu malu. Beraninya kamu tepat di depanku, menggoda Ketua Fu. Shen Yixia, aku sarankan kamu mengakuinya dengan cepat. Kalau tidak akan terlambat setelah Chen Xiang tiba.
Aku tidak akan mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan. Chen Xiang bukan hanya seorang desainer. Dia juga ketua asosiasi perhiasan. Apa kau yakin ingin menyinggung perasaannya? Selain itu, Guru Chen Xiang terkenal sangat ketat dan tidak mentolerir kekurangan. Sebelumnya muridnya dikeluarkan dari sekte karena plagiat. Dia bahkan mengeluarkan pernyataan untuk memasukkannya ke daftar hitam. Dia sangat kuat. Kemudian, muridnya memang tidak pernah bisa menjadi desainer lagi. Shen Yixia, apakah kamu takut? Cukup takut. Shen Yixia, aku menasihatimu sekarang. Demi kebaikanmu sendiri, jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu aku berterima kasih atas niat baikmu. Shen Yixia, tidak bisakah kau punya sedikit rasa malu keluar dari lingkaran desain secara sukarela? Chen Shen murid junior Avril ketua asosiasi perhiasan. Itu Guru Chen. Tuan Chen, benar-benar sudah tiba. Guru Chen, jalan ini benar-benar kurang ajar. Memplagiat karya kakak senior Anda. Shen Yixia, kamu tamat sekarang. Kamu akan segera dikeluarkan dari lingkaran desain. Benarkah begitu? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Kreasi ini Adalah hasil plagiat. Guru Chen cepat masukkan jalan ini ke daftar hitam. sungguh luar biasa. Guru Chen marah. Shen Yixia tamat sekarang. Gambar desain ini luar biasa. Guru Chen, Anda pasti berbicara secara ironis kan? Lama tidak bertemu, saya tidak menyangka. Lama tidak bertemu Guru Chen. Saya hampir lupa. Kakak senior selalu bersikap rendah hati. Desain ini, penggunaan warnanya berani. Kreasinya sangat indah. Dalam desain ini, saya merasakan rasa cinta yang kuat. Saya ingin bertanya tentang sumber inspirasi Anda. Desain ini disebut encounter. Itu berasal dari takdir indah antara aku dan suamiku. Kalau begitu, selamat kepada kalian berdua sebelumnya. Dalam kapasitas saya sebagai ketua asosiasi perhiasan, saya menjamin kepada semua orang bahwa desain ini adalah orisinal dan sama sekali tidak menjiplak. Guru Chen, Anda pasti salah. Tolong Nona jangan berbicara sembarangan dan membuat masalah tanpa alasan. Guru Chen, Shen Yixia pasti sudah tidur dengan Guru Chen. Itulah mengapa dia mengatakan itu. Nona Xian, jaga ucapanmu. Ini grup Fu. Kami tidak akan mentolerir perilaku liarmu di sini. Saya sekarang mengumumkan bahwa penerima juara kedua dalam desain perhiasan adalah Nona Shen Yixia. Kamu belum menjelaskan. Ketua Fu, petugas pemeliharaan Xiao Fu. Sebenarnya aku adalah... Kau segera pergi meminta maaf kepada keluarga Shen dan memohon pengampunan dari Nona Shen. Nenek, tidak mungkin aku menikahi generasi kedua kaya itu. Tutup telepon kembali saat ada waktu. Bukankah menjadi anak orang kaya itu bagus? Hanya wajah cantik yang tidak berguna. Mengandalkan kekuasaan keluarga untuk bertindak semena-mena. Mereka menjijikan. Sepertinya aku harus terus menyembunyikan identitasku. Suami, mari kita rahasiakan pernikahan kita. Kenapa? Aku tidak ingin dijilat oleh para oportunis itu. Kamu masih belum menjelaskan dengan jelas padaku. Siapa Chen Xian? Pertama Qin Tao, sekarang Chen Xian. Kamu kenal cukup banyak orang. Itu hanya seorang rekan kerja. Wanita sialan itu berani menggoda ketua Fu. Aku akan memberitahumu segera. Nyonya Fu hanya bisa aku. Suami aku naik taksi kembali dulu. The film was translated and narrated by M Media. Sia-sia. Cepat periksa rekaman pengawasan. Sia-sia dalam bahaya. Ya,
mudah terbengkalai. Hai Jiao Jiao, Direktur Li, mengapa kau menculikku? Wanita terkutuk, kamu berani bertanya mengapa? Jika bukan karena kamu, bagaimana perusahaan pacarku bisa bangkrut? Dan bagaimana dia bisa putus denganku? Kau yang menyebabkan masalah lebih dulu waktu itu. Pacarmu membantu pelaku kejahatan. Diam. Jika bukan karena kamu mengandalkan wajah itu, merayu Kincao. Bagaimana dia bisa memperlakukan pacarku seperti itu? Juga, jika bukan karena kamu merayu ketua Fu, bagaimana dia bisa memecatku? Kau dipecat karena kau menyebarkan rumor di obrolan grup perusahaan. Tunggu sebentar. Jika kamu mencakar wajahnya sekarang, bagaimana kita akan menjualnya dengan harga bagus nanti? Shen Yixia, dasar wanita sialan. Ini semua salahmu, aku dipecat. Kau menyalahkanku karena kau dipecat. Kau sebagai direktur, menjilat karyawan, memperlakukan karyawan secara berbeda, dan bahkan mencabut kualifikasiku untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kau dipecat, kau sendiri yang menyebabkannya. Bermulut tajam. Kemari kalian semua. Jangan mendekat. Ini semua salahku. Jika aku tidak ingin mengambil kembali gelang giat yang sudah diperbaiki lebih awal, aku tidak akan terlambat. Jika aku tidak pergi terlambat, sia-sia tidak akan. Sia-sia. Bos, kami akan segera ke sana. Nyonya pasti akan baik-baik saja. Sia-sia. Berhenti sekarang juga, dan aku mungkin masih membiarkanmu punya jalan keluar. Sungguh kesombongan. Tenanglah kalian semua. Jangan merusaknya. Mengapa kau baru di sini sekarang? Maafkan aku sia-sia. Aku datang terlambat. Shen Yixia, kamu wanita malang. Kamu benar-benar berselingkuh dengan ketua Fu. Aku akan memberitahu Nyonya. Shen Yixia adalah istriku. Bagaimana ini bisa terjadi? Sia-sia, dan aku menikah secara sah. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kau berani menculik nyonya muda keluarga Fuku. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Nyonya jelas. Tidak. Nyonya. Saya salah. Saya buta dan bodoh. Saya tidak mengenali Anda. Dan saya salah mengira wanita palsu itu Shen Xinyao sebagai Nyonya. Ketua Fu, saya salah. Ini semua salah wanita sialan itu Shen Xinyao. Dia menyesatkan saya. Saya seharusnya tidak membantu Shen Xinyao mencuri kontrak grup Ken. Dan saya jelas seharusnya tidak mencabut kelayakan Nyonya untuk berpartisipasi. Ini semua salah saya. Direktur Li, kau pasti telah melakukan cukup banyak kesalahan. Ketua Fu, saya sungguh tahu saya salah. Nyonya, saya buta. Saya salah menilai orang. Saya meminta maaf kepada Anda. Nyonya, tolong maafkan saya. Pantas saja saat perayaan ulang tahun, Ketua Fu membela Anda begitu kuat. Saya bahkan tidak menyadari ini. Dan saya bahkan membantu Shen Xinyao. Nyonya, mohon berbesar hati dan memaafkan. Mohon maafkan saya. Memohon belas kasihan sekarang. Terlambat. Pergi. Diamlah. Aku akan mengambil obat. Yang manis, aku akan mengambil obat. Jangan pergi, aku takut. Sudah kau pikirkan baik-baik. Kita akan terlambat. Untukku. Buka dan lihatlah. Sebuah gelang. Ini, bukankah Shen Xinyao memecahkan ini? Aku baru saja mencari seseorang kemarin, untuk secara khusus memperbaiki gelang itu. Itulah mengapa aku tertunda. Ngomong-ngomong, gelang ini benar-benar bernilai 100 juta bukan? Sia-sia. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi.
Ada panggilan. Sia-sia, aku tidak peduli dimanapun kamu berada. Untuk perjamuan ulang tahun Nyonya Tuafo, kamu harus hadir. Aku mengerti. Pada saat itu, kita akan membahas masalah pertunangan antara kedua keluarga kalian. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Panggilan dari siapa itu? Panggilan penjualan. Ulang tahun nenek akan segera tiba. Aku akan memperkenalkanmu kepada keluargaku saat itu. Astaga. Villa ini sangat indah. Nyonya, mulai sekarang, Anda akan menjadi nyonya di tempat ini. Nyonya Tuafu dan Nyonya Fu adalah nyonya di tempat ini. Anda adalah gadis yang disukai Yanxi. Benar nyonya. Ini adalah tunangan ketua Fu. Itu benar nyonya. The film was Mengapa translated Anda tidak memakai and gelang itu? narrated by M. Media. Gelang itu. Gelang apa? Bukan apa-apa. Ikutlah denganku, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Cepatlah dan duduklah. Lihatlah cepat, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Lihat apa ini. Ini adalah liontin juk pusaka keluarga Fu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi materia keluarga Fu berikutnya. Sini, aku akan memakaikannya padamu. Setelah Anda memiliki ini, entah itu keluarga Fu atau grup Fu, akan berada di bawah kendali Anda. Anda benar-benar memberikannya kepada saya. Tentu saja. Anggap saja keluarga Fu sebagai rumah Anda sendiri. Jangan sungkan. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar menarik perhatian Nyonya Fu. Nyonya berikutnya dari keluarga Fu. Saya bertekad untuk menjadi liontin juk pusaka keluarga Fu. Nyonya benar-benar pantas menjadi menantu dari keluarga Fu yang terkemuka. Konon liontin giok ini dan segel kekaisaran dibuat dari potongan giok yang sama. Benda ini telah diwariskan dalam keluarga Fu selama 1000 tahun. Shen Yixia, Anda di kompetisi desain perhiasan, membuat Nyonya kehilangan muka di depan umum. Namun Anda masih berani datang ke keluarga Fu. Apakah kau sudah gila? Aku membuatnya kehilangan muka. Dia jelas yang menyebabkan keributan dan diusir oleh penyelenggara. Apakah ini pantas? Shen Yixia, kamu mempermainkan dan menipuku, menyebabkan aku dipermalukan di dunia desain. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itu adalah kau yang bertindak semaumu sendiri. Shen Yixia, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah Ivriel, Anda bisa bertindak sesuka hati dan menguasai Nyonya. Saya beritahu Anda, Nyonya kami adalah materia keluarga Fu. Sedangkan Anda hanyalah istri dari tukang reparasi yang buruk. Prestasi-prestasiku di dunia desain. Ku gambar sendiri gores demi gores. Status dan posisi di hadapan kemampuan pribadiku tidak layak disebutkan. Berapa harga jual salah satu desain Anda? Paling banyak hanya puluhan juta. Tetapi Nyonya kami memiliki aset keluarga senilai ratusan miliar. Seorang wanita tetap perlu menikahi suami yang baik. Tidak peduli seberapa sukses Anda sendirian, itu tidak sebaik memiliki suami yang baik. Anda masih terlalu muda. Kekuatan latar belakang keluarga seperti keluarga Fu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bandingkan dalam beberapa masa hidup. Kalian semua dari dinasti Qing, kalian pasti hidup lama. Shen Yixia, berhentilah keras kepala. Masyarakat kelas atas bukanlah tempatmu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku diundang oleh keluarga Fu untuk menghadiri perjamuan ulang tahun nenek Fu. Hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Kamu ini apa sih? Saya mungkin tidak berarti, tetapi bagaimana dengan ini? Ini adalah liontin juk pusaka keluarga Fu. Katakan padaku, apakah aku punya wewenang untuk mengusirmu? Seseorang, saya dalam kapasitas sebagai Nyonya keluarga Fu berikutnya memerintahkanmu. Usir dia. Hentikan. Lepaskan dia kalian semua. Apakah aku tidak bisa memerintahmu lagi? Nato baik-baik saja? Saya baik-baik saja nenek Fu. Nyonya tua Fu, wanita ini Shen Yixia, sangat licik dan pandai berakting. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya ingin memanfaatkan Anda untuk menaiki tangga sosial. Nenek Fu, Shen Yixia baru saja mencelakaiku di kompetisi desain perhiasan. Sulit untuk menjamin apa yang mungkin dia lakukan selanjutnya. Bagaimana kau bisa memiliki liontin giok pusaka keluarga Fu? Itu adalah, aku memberikannya padanya. Aku memberimu liontin giok pusaka keluarga Fu. Aku tidak menyuruhmu memberikannya sembarangan. Apakah kau tahu bahwa liontin giok itu disimpan oleh setiap nyonya keluarga berikutnya? Aku tahu, aku hanya memberikannya lebih awal kepada
Nyonya, keluarga Fu berikutnya itu saja. Xinyao adalah orang yang paling aku sukai. Sebagai menantu. Ibu Yanxi, benar-benar menyukai Shen Xinyao sebegitu besarnya. Apakah kau tahu siapa ini? Aku tidak peduli siapa dia. Ibu Anda sudah tua. Santai saja dan nikmati hidup. Berhentilah terlalu banyak ikut campur dalam urusan mereka. Mengapa aku harus lebih sedikit ikut campur? Yang kupilih untuknya adalah yang terbaik. Zaman sudah berubah sekarang. Anda tidak bisa terus menggunakan cara berpikir lama itu untuk mengurus urusan anak muda. Aku memberitahumu ini adalah Shen. Baiklah, Xinyao membawakan hadiah ulang tahun untuk Anda. Anda pasti akan sangat menyukainya. Cepat masuk. Ayo cepat duduk. Ukiran jok ini adalah harta yang dikumpulkan oleh keluargaku. Harta yang tak ternilai harganya. Ornamen jok lemak kambing dinasti Ming, khusus dipersembahkan kepada Nenek Fu. Semoga Nenek Fu mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi pegunungan selatan. Ini sebenarnya ornamen jok lemak kambing dinasti Ming. Luar biasa. Ornamen ini sangat dihargai oleh kakekku, khusus dipersembahkan kepada Nenek Fu. Saya dengan rendah hati mempersembahkan hadiah ini. Kau perhati-hatian. Saya melihat sesuatu yang mirip dengan ini, dilelang di sebuah pelelangan. Harga transaksinya adalah 200 juta. Giok lemak kambing utuh sebesar ini, benar-benar langka. Yang lebih langka lagi adalah bahwa ini adalah koleksi dinasti Ming. Hanya putri keluarga Shen yang bisa mempersembahkan harta karun seperti itu. Bukankah ini karya yang kubuat tahun lalu saat aku belajar mengukir? Hadiah ulang tahun yang kuberikan pada kakek. Bagaimana dia bisa mencurinya keluar? Xinyao benar-benar berbakti dan memiliki selera yang bagus. Memiliki ornamen jok ini diletakkan di rumah. Terlihat indah sekali. Tidakkah Anda setuju? Shen Yixia, mengapa kamu tidak berbicara? Kamu tidak lupa membawa hadiah kan? Dia orang miskin. Hadiah macam apa yang bisa dia siapkan? Shen Yixia, bisakah Anda mengerti dengan jelas sekarang? Jurang pemisah antara Anda dan Nyonya. Ini hanyalah sebuah ornamen ukiran giok biasa itu saja. Ornamen ukiran giok biasa. Ini adalah harta karun dinasti Ming. Ukiran jok ini diletakkan tepat di tengah. Barang antik kakek. Mustahil ada masalah dengannya. Nyonya, berhentilah membuang-buang napas untuknya. Dia sama sekali tidak mengerti nilai dari ukiran jok lemak kambing dinasti Ming. Ukiran jok lemak kambing dinasti Ming tentu saja berharga. Tapi ini memang hanya ukiran modern. Shen Yixia, ini adalah barangku. Tidak ada yang tahu lebih baik dariku. Asal-usulnya. Bersikap keras kepala hanya akan membuatmu terlihat lebih memalukan. Shen Yixia, kurasa kau hanya iri hati. Ukiran jok lemak kambing sekaliber ini belum pernah kau lihat seumur hidupmu. Gioknya adalah giok yang bagus. Tapi ini jelas bukan barang antik. Aku memahaminya lebih baik darimu. Shen Yixia, cukup. Beraninya kamu bilang kamu memahaminya. Ini milikku. Ada sedikit cacat pada ukiran giok itu. Pergi dan lihatlah bagaimana itu mungkin. Nyonya, benar-benar ada sedikit retakan. Sedikit serpihan terlepas dari ukiran jok, hanya membuatnya tampak lebih berharga. Bahkan jika kamu menebak dengan benar karena keberuntungan semata, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa itu adalah jok lemak kambing dinasti Ming. Shen Yixia berhenti di situ. Shen Yixia, ini adalah harta langka. Jika kau memecahkannya, kau tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Kalau begitu jelaskan ini. Sebuah ukiran giok dinasti Ming, mengapa ada karakter Xia terukir di atasnya? Mengapa ada karakter Xia? Tidak mungkin dia yang mengukirnya kan? Itu benar. Itu persis seperti yang kamu curigai. Apa yang aku curigai? Shen Yixia, berhentilah sengaja membuat bingung. Apa yang aneh dengan adanya Xia? Bukankah pengukirnya bisa bermarga Xia? Xinyao, kau benar sekali. Nona, karakter Xia yang ada di bagian bawah artefak jok ini juga tidak membuktikan apa-apa. Tepat sekali, ketika orang zaman dahulu selesai mengukir, meninggalkan nama keluarga bukanlah hal yang aneh. Pengrajin sejak zaman dahulu meninggalkan nama mereka pada karya mereka tidak membuktikan maksudnya. Shen Yixia, kamu terus mencoba mencari-cari kesalahanku. Di mana hadiahmu sendiri? Menghadiri pesta ulang tahun Nenek Fu dengan tangan kosong. Kamu benar-benar punya nyali. Aku memang membawa hadiah. Ini adalah harta yang dikumpulkan oleh keluarga kami. Hanya benda gelap yang tidak mencolok ini. Kau meremehkannya. Ornamen jok lemak kambing yang dihadiahkan oleh Nyonya. Kupikir kau punya sesuatu. Harta langka. Ini memang harta yang langka. Nenek Fu, terimalah sedikit tanda perhatian dariku ini. Aku mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Dan semoga yang terbaik. Sesuatu yang diberikan sia-sia padaku, itu pasti sesuatu yang baik. Aku akan memakannya sekarang juga. Tunggu sebentar. Ibu, kau bahkan tidak tahu benda apa ini. Namun kau memakannya sembarangan. Bagaimana jika itu membahayakan kesehatanmu? Aku percaya pada sia-sia. Apa yang diberikan sia-sia padaku mustahil bermasalah. Kau benar-benar pikun.
Aku ada urusan di perusahaan sekarang. Aku harus segera pergi ke sana. Aku memberitahumu, kau tidak diizinkan memakan benda ini sembarangan. Mengerti? Apa ini? Maltesers. Jika Nenek Fu makan sesuatu yang tidak jelas asalnya, bisakah kamu bertanggung jawab? Shen Yixia, kau benar-benar keterlaluan. Benda apa ini? Apakah ini bisa dimakan? Dan kau baru saja memberikan ini kepada nenek. Tentu saja kamu bisa memakannya. Benda iblis yang terlihat seperti lumpur hitam ini. Tidak mungkin kamu menggali tanah dan membentuknya sendiri kan? Beraninya kau meremehkan apa yang diberikan nyonya, yang diukir dari jok lemak kambing. Ini adalah pil 100 tahun, minum 1 pil, dan hidup selama 100 tahun, makan 2 pil, dan kembali muda, minum 3 pil, dan dibangkitkan dari kematian. Ini adalah harta yang benar-benar langka. Bagus, ini sebenarnya harta langka pil 100 tahun. Nah, kau perhati-hatian. Pil 100 tahun. Benda apa itu? Pil 100 tahun yang legendaris. Benar-benar telah muncul di dunia. Nona muda ini benar-benar murah hati. Dia berhasil mendapatkan bahkan pil 100 tahun. Jika ini nyata, nilainya tak terukur. Pil 100 tahun itu palsu. Shen Yixia ingin membunuh Nenek Fu. Nenek Fu, pil 100 tahun, diciptakan oleh tabib dewa puluhan tahun yang lalu. Setelah tabib dewa itu meninggal dunia, resepnya hilang. Shen Yixia tentu saja tidak mungkin memilikinya. Benar Nenek Fu, karena pil 100 tahun begitu berharga. Tentu saja itu bukan sesuatu yang dimiliki keluarga biasa, bahkan bisa impikan untuk miliki. Shen Yixia lahir di keluarga seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pil 100 tahun? Itu masuk akal. Karena itu adalah harta karun langka. Bagaimana bisa didapatkan dengan begitu mudah? Aku percaya pada sia-sia. Ini adalah pil 100 tahun. Ini adalah harta yang dikumpulkan oleh keluargaku. Koleksi keluarga. Aku khawatir kau hanya menggunakan tanah dari lantai bawah untuk mencetak ini, bukan? Ketika orang menjadi tua, mereka menyukai hal-hal dengan makna yang baik. Bahkan jika itu benar-benar kotoran, aku akan memakannya. Nenek, kamu sama sekali tidak boleh memakan ini. Shen Yixia dia memiliki niat jahat. Bagaimana jika dia menaruh racun di dalam pil itu? Shen Yixia, apakah kamu tidak punya rasa malu? Bagaimana kamu tega melihat Nenek Fu memakan benda yang tidak jelas asalnya ini? Memakan pil 100 tahun hanya membawa manfaat, bukan kerugian. Bahkan sekarang, kamu masih berbicara keras. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu membunuh Nenek Fu. Nona Shen, saya mengakui bahwa Anda adalah cucu dari seorang teman lama, dan saya telah berulang kali mentoleransi Anda. Tolong berhenti bersikap tidak masuk akal dan merepotkan. Shen Xinyao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa dari pil 100 tahun, hanya 3 yang ada saat ini? Itu hanya bola lumpur palsu. Namun berani menyamar sebagai pil 100 tahun. Nona Shen, keluarga Fu dan keluarga Shen adalah keluarga makan yang lama. Saya telah memanjakan Anda sedikit, tetapi Anda seharusnya tidak bertindak sembrono di rumah keluarga Fu saya. Antar dia keluar. Nenek Fu, aku melakukan semua ini demi dirimu. Kamu berharga dan mulia. Kesehatanmu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya, Nenek Fu. Shen Yixia sangat penuh perhitungan. Dia menyimpan niat buruk. Dia mampu melakukan apa saja. Kalian semua, Nyonya Tua Fu. Nyonya tuamu teman Nyonya tua Fu. Saya mengenal Dokter Dewa bertahun-tahun yang lalu. Dan cukup beruntung pernah melihat pil 100 tahun. Bolehkah saya wanita tua ini melihatnya untuk melihat apakah itu benar-benar pil 100 tahun? Siapa ini? Dia sepertinya jarang menghadiri perjamuan. Ini adalah Nyonya Tua Wu. Dia biasanya menyendiri dan merupakan sahabat karib Nyonya Tua Fu. Dia bilang dia pernah melihatnya. Kalau begitu dia pasti pernah melihatnya. Nyonya Tua Wu, ini hanya bola lumpur palsu. Pil ini. Aku tahu itu. Ini hanya lumpur yang dibentuk. Tidak mungkin itu adalah pil 100 tahun. Ini adalah pil 100 tahun. Saya tidak pernah menyangka. Wanita tua ini, saya sudah setengah jalan menuju liang kubur. Akan melihat pil 100 tahun lagi. Mustahil. Nyonya Tua Wu, apakah mungkin kamu salah menciumnya? Wanita tua ini, saya adalah teman lama dari tabib dewa. Bagaimana mungkin penciuman saya salah? Apakah ini asli atau palsu? Ini adalah pil 100 tahun yang asli. Mustahil, aku tidak percaya. Nyonya Tua Wu, bagaimana mungkin Shen Yixia memiliki pil 100 tahun? Dia hanyalah orang miskin. Apakah kamu meragukan saya wanita tua ini? Menatakan mata saya kabur dan indera penciuman saya gagal. Bukan itu Film was maksudku. Aku. translated Tahukah and kamu, narrated apa yang by kamu hancurkan Amelia. itu? Harta karun tak bernilai jenis apa? Anak yang baik, pil 100 tahun milikmu ini, dari mana asalnya? Nyonya Tua Wu, sebelum tabib dewa meninggal dunia, dia memberikan 3 pil terakhir kepada salah satu teman lamanya. Aku mendapatkannya darinya. Ketika tabib dewa masih hidup, dia dekat dengan Pak Tua Shen. Shen Xiandi, agaknya, Pak Tua Shen memberikannya kepadamu. Tolong sampaikan salam saya kepada Pak Tua Shen. Baiklah, dasar orang tua bodoh. Kamu menaruh ukiran jiok yang dia buat tepat di tengah, menyebabkan aku mempermalukan diriku sendiri. Dan sekarang kamu memberinya pil 100 tahun. Kamu sangat memihaknya. Dia bukan satu-satunya yang merupakan cucumu. Orang di sini adalah cucu sah Tuan Tua Shen. Bahkan jika Tuan Tua Shen ingin memberikan pil 100 tahun, dia akan memberikannya kepada cucu perempuannya sendiri. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada Shen Yixia?
Apakah kamu cucu perempuan Pak Tua Shen? Benar, kakekku adalah Shen Zhendi. Saya benar-benar tidak menyangka Pak Tua Shen yang jujur dan lurus sepanjang hidupnya ternyata memiliki cucu perempuan yang tidak sopan. Dasar nenek tua kurang ajar. Apa yang baru saja kau katakan? Tidakkah kau tahu? Nyonya kami berasal dari keturunan bangsawan dan memiliki status terhormat. Dia bukan hanya putri keluarga Shen, tetapi juga keluarga Fu. Diam, kau kurang ajar. Nyonya Tua Wu, aku berbicara terlalu cepat. Tapi, bahkan jika Shen Yixia, dia memiliki pil 100 tahun, dia pasti mencurinya. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskan bahwa nyonya kami tidak memilikinya, tetapi dia memilikinya? Itu masuk akal. Tuan Tua Shen tidak akan memberikannya kepada cucu perempuannya sendiri, tetapi memberikannya kepada orang luar. Shen Yixia, kau tidak bisa berkata-kata sekarang. Aku bisa menjelaskan. Aku hanya takut nyonyamu tidak akan berani membiarku menjelaskan apa yang harus ditakutkan oleh nyonya kami. Aku justru ingin mendengarnya. Wanita celaka itu, milikmu. Cerita apa yang sedang kau buat-buat sekarang? Tepat sekali. Apa yang harus aku takuti? Baiklah, karena kamu tidak takut, maka aku akan bicara. Aku berasal dari keluarga Shen. Apa yang sedang kau lakukan? Nenek, aku sudah mengatakan berkali-kali, tidak mungkin bagiku untuk menikah dengan keluarga Shen. Yanxi kamu. Nenek, bagaimana nenek bisa memberinya Leontin Giok pusaka keluarga? Saya tidak memberinya Leontin Giok itu. Nona Shen, tolong kembalikan Leontin Giok pusaka keluarga Fu kepada saya. Bibi Fu memberikan ini padaku. Menantu perempuan saya berpikiran sederhana. Dia tidak tahu betapa pentingnya Leontin Giok ini. Luar biasa, Leontin Giok pusaka keluarga Fu kami telah diwariskan selama 1000 tahun. Itu sama sekali tidak bisa diberikan begitu saja. Tapi, Jika kamu bersikeras untuk tidak mengembalikannya, saya wanita tua ini tidak punya pilihan selain menuntutnya dari Pak Tua Shen. Semuanya, silakan pergi. Saya mohon maaf atas jamuan yang buruk hari ini. Saya wanita tua ini akan mengatur jamuan lain nanti untuk meminta maaf kepada semua orang. Nona Shen, tolong pergi juga. Nenek Fu, aku akan kembali dan bertanya lagi. Apakah masih ada pil 100 tahun lagi? Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Memiliki satu saja sudah cukup. Jika saya benar-benar bisa hidup sampai 100 tahun, saya sudah puas. Nenek, Xia adalah gadis yang kucintai. Aku tidak akan pernah menikahi putri keluarga Shen. Kamu bilang, dia adalah gadis yang kamu cintai. Ya, kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Xia sekarang adalah istri sahku. Bagaimana saya bisa memiliki cucu sebodoh itu? Sebodoh ibumu. Saya ingin lihat kapan kamu akan menyadari identitas asli Xia. Kalau begitu kalian berdua cepat pergi. Nenek, Juga tidak tahu. Pil 100 tahun milik Shen Yixia, kakek memberikannya padanya. Aku menghancurkannya. Jika kakek tahu, apa yang harus kita lakukan? Bajingan tua itu. Terakhir kali saya meminta pil 100 tahun padanya. Dia bilang, dia tidak punya. Ternyata dia memberikannya kepada gadis sialan ini. Ayah, aku mengambil milik Shen Yixia, ukiran Giok yang ditujukan untuk kakek, dan memberikannya kepada Nyonya Tua Fu. Jika Nyonya Tua Fu memberitahu kakek apa yang harus kita lakukan, Itu hanya ukiran Giok bukan? Apa yang kalian berdua bicarakan? Yao, apakah kamu masuk ke ruang kerjaku hari ini? Di mana ukiran Giok yang diletakkan di tengah lemari? Ayah. Begini ayah. ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kakek sudah mati? Cepat pergi. Kita belum pernah ke sini hari ini. Dia jatuh secara tidak sengaja sendirian. Pergi. Tuan tua. sekretaris Shen Xiandi. Tuan tua. Cepat telepon 120. Tuan tua pingsan. Tuan tua. Apa? Kakak sakit. Aku akan segera ke sana. Tuan tua baik-baik saja. Hanya saja, kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Sekretaris Yang, kakak biasanya dalam kondisi sangat sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? Ketika saya tiba, tuan tua sudah pingsan di tangga. Apakah Shen Jiansheng meminta uang lagi dan membuat kakak marah? Ketika saya tiba di rumah, saya mendengar orang-orang berkata, Tuan kedua dan Nona kedua sepertinya sudah kembali. Tetapi mereka segera pergi setelahnya. Kecelakaan kakek pasti berhubungan dengan dua orang itu. Benar Nona Sulung, proyek kolaborasi antara Grup Shem dan Grup Fu akan segera didirikan. Tuan tua sebelumnya menyiapkan dokumen. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, Anda akan langsung mengambil alih posisi ketua. Karena kakak telah membuat persiapan yang begitu matang.
Tunggu, turunkan aku dulu. Aku ingin mengundurkan diri. Suami, aku ingin mengundurkan diri. Aku tidak senang bekerja di grup Fu. Aku akan pergi besok dan memecat Shen Xinyao. Jika aku memecatnya sekarang, bagaimana jika dia kembali ke grup Shen dan mengacaukan segalanya untukku? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Bukankah ini proyek kolaborasi antara grup Shen dan grup Fu yang akan segera didirikan? Grup Shen ingin mengundangku untuk membantu. Proyek kolaborasi itu awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan aliansi pernikahan. Aku tidak bisa menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Shen. Tentu saja aku akan membatalkan proyek kolaborasi itu. Tapi aku ingin pergi. Suami, tolong setujui saja. Anggap saja ini sebagai kolaborasi biasa. Aku juga ingin mencapai sesuatu dalam karirku. Kalau begitu tunggu sampai kolaborasi itu berakhir. Dan kau segera kembali ke grup Fu. Kau bisa memilih posisi apapun yang kau inginkan. Setelah proyek kolaborasi selesai, aku akan memberitahumu rahasia lain. Aku juga harus memberitahumu identitas asliku. Bahkan jika kamu memiliki prasangka tentang identitasku, perasaan kita selalu nyata. Rahasia apa? Aku belum bisa mengatakannya. Kau akan memberitahuku atau tidak? Kau akan memberitahuku atau tidak? Beritahu aku atau tidak? Aku hanya tidak akan memberitahumu. Shen Yixia, kamu wanita malang. Ye Huan, kegilaan macam apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kau dipecat karena kau menyinggung Nyonya. Apakah kau masih berani datang ke grup Fu? Siapa bilang aku dipecat? Kau pikir kami tidak tahu? Kau menyebabkan keributan besar di pesta ulang tahun Nyonya Besar Fu. Membuat Nyonya Besar Fu marah. Dan juga mempermalukan Nyonya. Ketua Fu merasa kasihan pada Nyonya. Jadi kau dipecat. Shen Xinyao. Apakah itu yang kau katakan kepada mereka? Apalagi? Shen Yixia. Perayaan ulang tahun Nyonya Besar Fu hancur hari itu. Semua karena kau. Sekarang semua orang di perusahaan tahu bahwa kau dipecat. Ye Huan. Kau mungkin belum lupa, teman baikmu yang dulu Han Jiao Jiao, karena dia menyebarkan rumor di perusahaan, masih menjalani kerja paksa, dipenjarakan. Kau. Shen Yixia, keluar sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Fu Yanxi dan Shen Yixia. Jadi mereka sudah berhubungan sejak lama. Shen Yixia, dasar wanita celaka. Kamu menipuku dengan sangat kejam. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah kau baru ingat kau punya suami? Aku di sini untuk berbicara denganmu. Proyek kolaborasi antara keluarga Shen dan Fu. Mari kita mulai. Bagaimana kita bisa membahas ini? Aku benar-benar datang ke sini untuk berdiskusi denganmu. Detail pendirian proyek kerjasama. Setelah konferensi pembentukan kerjasama diadakan, identitasku akan terbongkar. Aku harus mencari cara untuk merusak reputasi dan kedudukan Shen Yixia. Dengan cara ini, pewaris keluarga Shen hanya bisa aku. Yixia, apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Aku ingin bekerja sama denganmu. Xinyao, apakah kau pernah mendengar sebuah pepatah? Apa? Menawarkan bantuan yang tidak diminta adalah pengkhianatan atau pencurian. Kau, tunggu. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu dengan tulus. Apa yang bisa kau kerjasamakan denganku? Malam ini di Klub Nightfall. Kita akan membahas detailnya. Klub Nightfall. Bukankah itu tempatnya yang diam-diam aku buka tahun lalu? Bagaimana? Kita akan bicara saat bertemu. Baiklah, tetapi jika apa yang kau katakan tidak memuaskanku, aku akan langsung pergi. Wanita sialan, pada saat itu tidak akan terserah padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu. Bodoh. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu untuk bermain-main denganku. Ketua Lin. Yang datang nanti adalah wanita yang sangat cantik. Kalian semua harus bersenang-senang sepenuhnya. Dia liar. Sedikit keliaran itu bagus. Aku suka yang liar. Bermain dengan yang liar sungguh mendebarkan. Ketua Lin. Jangan terburu-buru. Dia jauh lebih menyenangkan daripada aku. Kalau begitu aku akan melepaskanmu untuk hari ini. Yixia, cepat masuk. Ayo, duduklah. Yixia, ini adalah Ketua Lin. Ketua Lin ingin membahas kerjasama dengan grup Shen. Dia memintaku untuk memperkenalkan kalian berdua. Bekerja sama dengan grup Shen. Apakah Ketua Lin tahu ruang lingkup bisnis perusahaan Shen? Urusan bisnis. Kita tidak membicarakan bisnis setelah jam kerja. Mari kita bicarakan sesuatu yang menyenangkan.
Hal menyenangkan apa yang harus aku bicarakan denganmu? Salah bagimu untuk mengatakan itu. Padahal aku sudah cukup baik untuk mengatur pertemuan antara kau dan Ketua Lin. Ayo, Nona Shen, minum dulu. Bukankah kita seharusnya bicara? Kita bisa minum setelah kita bicara. Minum dulu. Ada apa? Ini, Siapa yang mematikan lampu? pelayan. Mengapa ruang pribadi mati listrik? Sepertinya pemutus sirkuitnya mati. Aku akan mengurusnya. Bukan apa-apa. Mari kita lanjutkan. Nona Shen, anggur ini. Jika kau tidak meminumnya, kau sedikit tidak menghormatiku. Kau terus menekanku untuk minum. Dalam anggur ini, tidak ada yang salah kan? Aku tidak akan berani meminumnya. Wanita sialan, mengapa kau begitu waspada? Bagaimana mungkin? Anggur kita semuanya sama. Tepat sekali, kita semua berteman. Seharusnya tidak sampai seperti itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan minum. Tapi, kalian harus minum bersamaku. Ayo, kita akan minum bersama. Aku harus menerima telepon. Aku akan segera ke sana. Yang ini juga bagus. Kedua pria itu. Usir mereka. Wanita itu, kirim dia pulang. Ini alamatnya. Pembohong kecil, kau bahkan bilang kau sedang bekerja lembur. Mengapa grup Shen pindah ke klub Mikval? Siapa kau? Aku punya suami, kau tahu. Aku adalah suamimu. Apa yang terjadi tadi malam? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Mengapa tubuhku sangat sakit? Halo, Nona Shen, video yang Nona minta aku rekam kemarin sudah dikirimkan kepada Nona. pembayaran terakhir akan ditransfer ke kartumu. Berhenti, pembersihan belum selesai. Kau mau kemana? Tentu saja untuk menghadiri rapat persetujuan proyek dari grup Shen dan Fu. Apakah kau bahkan memenuhi syarat untuk menghadiri rapat inisiasi proyek? Berlututlah, lap lantainya sampai bersih. Jika tidak, kau akan dipecat. Liu Panpan, kaulah yang akan dipecat dalam waktu 3 menit. Keluar dari perusahaan ini. Wanita sialan, beraninya kau memukulku. Ada keributan apa ini? Paman, wanita sialan ini, dia ingin menggertakku. Pecat dia. Wakil Ketua Liu, Wakil Ketua grup Shen. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengganggumu? Apakah kau melihat dengan jelas? Wakil Ketua Liu. Paman, lihatlah wanita sialan ini. Dia bahkan tidak menghormatimu. Diam. Paman, mengapa paman memukulku? Pukul dia. Berhenti berdebat. Wakil Ketua Liu, meskipun aku seorang pekerja magang, aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk diperlakukan seperti budak di perusahaan. Ya. Sudah berakhir. Nona Sulung Shen ternyata datang untuk inspeksi penyamaran. Aku ingin tahu seberapa banyak yang sudah dia ketahui. Paman, Ketua Shen. Apa kau kenal Shen? Aku tahu Shen Yixia pergi untuk bekerja di perusahaan. Dia hanyalah wanita tak berguna. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Bodoh. Nona Sulung Shen. Bagaimana mungkin dia begitu mudah dihadapi? apakah semuanya sudah diatur? Semuanya sudah diatur. Ngomong-ngomong, Nona kedua juga mengundang wartawan. Itu tidak masalah. Hubungi stasiun TV lagi. Beritahu mereka bahwa perusahaan Shen bersedia melakukan siaran langsung konferensi inisiasi proyek. Baiklah. Ruang konferensi. Shen Yixia, seorang wanita tidak berguna yang dipecat oleh grup Fu. Apa yang dia lakukan di konferensi inisiasi proyek? Tentu saja dia di sini untuk memandu konferensi inisiasi proyek. Rekan-rekan, rekan media, selamat datang di
Acara keluarga Shen dan Fu, proyek kolaborasi, konferensi inisiasi proyek. Shen Yixia, kau wanita sialan, cepat dan turun ke sini. Bukankah itu pekerja magang baru perusahaan Shen? Kenapa dia yang memimpin konferensi inisiasi proyek? Tuan Besar Shen benar-benar seperti yang dunia luar. Rumornya tidak dapat pulih, sampai membiarkan seorang pekerja magang yang memimpin. Ketua Shen memerintahkan bahwa selama dia sakit, Nona Shen harus sepenuhnya mengelola semua urusan perusahaan. Sekretaris Xiang, mungkinkah kau disuap oleh pekerja magang itu? Perusahaan Shen saat ini tidak memiliki pemimpin. Aku khawatir mereka mungkin benar-benar tamat. Mohon semuanya tenang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mohon tunggu sampai setelah konferensi. Selanjutnya, mari kita sambut dari grup Fu, Ketua Fu, untuk naik ke panggung dan berbicara. Selamat datang semuanya di Grup Shen dan Grup Fu, upacara penandatanganan kerjasama strategis. Saya merasa terhormat untuk mewakili Grup Fu untuk menandatangani perjanjian ini. Terima kasih semuanya. Sekarang, saya umumkan bahwa kerjasama antara keluarga Shen dan Fu secara resmi dimulai. Siapa yang memberimu keberanian untuk mewakili perusahaan Shen? Semuanya. Ini adalah tuan muda kedua keluarga Shen, juga Shen Jiandi, satu-satunya putra sekarang. Hanya dia yang dapat mewakili grup Shen. Ketua Shen benar, kau hanyalah seorang karyawan magang. Mengapa kau harus mewakili grup Shen? Wanita sialan ini mungkin memiliki hubungan dengan sekretaris yang ini. Bukankah ini Shen Yixia yang tak berguna yang dipecat oleh perusahaan Fu kita? Bagaimana dia bisa berakhir di perusahaan Shen? Seorang pekerja magang berani mewakili perusahaan Shen. Aku mendukung Ketua Shen. Dukung Ketua Shen. Apa kau dengar itu? Cepatlah dan ingat. Ketua Shen, aku tidak peduli apa yang terjadi secara internal di grup Shen Anda. Grup Fu kami hanya mengakui Shen Yixia. Ketua Fu, ini adalah masalah internal bagi perusahaan Shen kami. Tolong jangan ikut campur. Tentu saja, saya bisa mewakili grup Shen. Saat ini, saya adalah General Manager baru grup Shen. Kerjasama dengan keluarga Fu juga akan sepenuhnya di bawah tanggung jawab saya. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua? Sekretaris Yang. Ini adalah dokumen penunjukan saya. Ada tanda tangan Ketua Shen di sana. Saya yakin Anda pasti sangat akrab dengan itu. Ketua Shen. Bajingan tua. Ini palsu. Yang Anda robek hanyalah fotokopi. Masih banyak lagi di sini. Robeklah pelan-pelan. Aku tidak percaya. Kecuali Shen Shende membuktikannya padamu di depanku. Apakah Anda yakin? Tentu saja aku yakin. Selama Shen Shende mengatakannya, aku akan mempercayainya. Namun, bajingan tua ini jatuh dari tangga dan masih tidak sadarkan diri sekarang. Grup Shen mengumumkan secara publik bahwa ketua-tua Shen pingsan secara tak terduga. Bagaimana Anda tahu dia jatuh dari tangga? Apakah Anda ada di sana? Apel. Bagaimana mungkin aku ada di sana? Tangganya sangat curam. Bukankah itu mudah ditebak? Anda adalah pembunuhnya. Jangan memfitnahku. Jika kamu tidak bisa membuktikan identitasmu hari ini, maka segera keluar. Tepat sekali, Shen Yixia. Segera keluar. Mari kita lihat siapa yang berani menyuruhnya pergi. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Aku pergi menemuimu pagi ini. Bukankah ayah masih tidak sadarkan diri? Jangan panggil aku ayah. Kakek Anda sudah bangun. Saya Shen Shende. Dengan ini mengumumkan kepada semua orang bahwa grup Shen berlaku mulai hari ini akan dikelola oleh Shen Yixia. Saya akan jelaskan kepada Anda nanti. Ayah, mengapa ayah memberikan perusahaan ini padanya? Aku adalah putramu. Aku telah berkontribusi begitu banyak pada grup Shen. Perusahaan ini seharusnya menjadi milikku. Shen Yixia jelas punya cara yang bagus. Setelah meninggalkan grup Fu, dia benar-benar bisa datang ke grup Shen dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang tua itu pasti menjadi bingung karena jatuh. Dia memberikan perusahaan sembarangan. Memiliki putra sepertimu benar-benar kemalangan bagi keluarga. Semuanya jangan tertipu olehnya. Shen Jiantun tidak pernah berkontribusi pada perusahaan. Selalu saya orang tua ini yang telah mengelola perusahaan. Ayah, beraninya kamu hanya demi ini. Shen Yixia memfitnahku. Apakah saya memfitnahmu atau tidak? Kamu tahu sendiri dengan jelas ketika kamu baru saja lulus. Saya memintamu pergi ke perusahaan, tetapi kamu tidak pernah bekerja dengan benar selama sehari pun. Ketika kamu pergi ke perusahaan, kamu hanya membuat kekacauan. Semua ini, apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu? Itu karena kamu membuatku bekerja sebagai seorang tenaga penjual biasa. Aku seharusnya menjadi ketua.
melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri dan berkinerja buruk. Pewaris keluarga mana yang menjadi ketua pada hari pertama kerja mereka? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Bukan hanya itu. Kamu juga berkolusi dengan wakil ketua Liu perusahaan. Diam-diam menjual produk perusahaan demi uang tunai. Pengkhianat keluarga sungguh sulit diwaspadai. ayah. Bahkan jika ayah memberiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani. Wanita jalang sialan itu, apa yang kamu katakan pada tuan tua sekarang? Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, kamu seharusnya tidak melakukannya sejak awal. Bawa dia pergi. Aku menolak untuk menerima ini. Sungguh kamu tidak akan menyerah sampai kamu menghadapi konsekuensinya. Masuklah. Kamu, mengapa kamu di sini, Ketua Shen? Bos sudah tahu apa yang telah kita lakukan. Mengaku saja. Kamu pria tak berguna. Ayah, dia memaksaku melakukan semua ini. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Benar-benar tidak bertobat. Ayah, kamu tidak punya bukti, hanya berdasarkan mereka berdua. Yang mengatakan demikian, ayah menghukumku hingga hancur. Siapa bilang saya tidak punya bukti? Shen Jiancheng berkolusi dengan wakil ketua Liu untuk menjual produk perusahaan. Buktinya meyakinkan. Ini adalah catatan obrolan mereka. Shen Jiancheng juga mengancam seorang karyawan grup Shen yang secara tidak sengaja menemukan ini, menyewa orang untuk menyerangnya menyebabkan cedera parah. Catatan medis dan kesaksian juga disertakan di sini. Apalagi yang harus Anda katakan? Ayah, ini. Dia benar-benar menghasutku untuk melakukan ini. Dia memaksaku melakukan semua ini. Ayah, aku salah. Aku salah. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan patuh. Jika seorang anak tidak diajari, itu adalah kesalahan ayah. Bahwa kamu telah mencapai titik ini hari ini, saya juga bersalah. Sekretaris Shen, bawa dia pergi. Tunggu. Bahkan jika ayahku punya masalah, aku masih di sini. Bagaimanapun, ketua grup Shen seharusnya bukan Shen Yixia. Shen Xinyo, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Aku ingin melaporkannya. Shen Yixia, kebajikannya tidak sesuai dengan posisinya. Dia tidak layak menjadi ketua grup Shen. Aku juga ingin melaporkannya. Shen Yixia memiliki hubungan terlarang. Seseorang dengan kehidupan pribadi yang kacau. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas grup Shen? Shen Yixia punya suami, namun dia terlibat dengan ketua Ken dari grup Ken, memiliki hubungan yang tidak pantas. Sekarang kau menyebarkan rumor tentangku. Karena ketua Ken melakukannya, dia seharusnya tidak takut orang lain tahu. Kau mungkin belum tahu, Shen Yixia juga merayu ketua Fu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Shen Xinyo, apakah kamu menginstruksikannya untuk mengucapkan omong kosong ini? Nyonya tidak menginstruksikan saya. Kata-kata ini benar-benar yang saya yakini. Hari ini, saya ingin membongkar Shen Yixia, wajah asli wanita terkutuk ini. Aku tidak menyangka menghadiri pertemuan inisiasi proyek akan menghasilkan gosip yang begitu menarik. Gosip masyarakat kelas atas benar-benar meledak. Shen Yixia memainkan permainan seperti itu. Seorang simpanan ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Usir semua orang ini. Selain itu, telepon kediaman keluarga lama, Shen Jiancheng dan Shen Xinyo. Dilarang memasuki kediaman keluarga lama selamanya. Ya, Tunggu, aku punya hal lain di sini. Berita yang lebih besar lagi. Aku jamin semua orang yang melihatnya akan terkejut. Xinyo, sampai kapan kamu akan terus bertingkah gila? Bahkan jika apa yang baru saja dikatakan Yi Huan belum tentu benar. Video di tanganku tidak mungkin salah. Aku punya bukti tentang kehidupan pribadi Shen Yixia yang kacau. Shen Xinyo, jika kau berani melakukan hal lain, aku akan membuatmu menghilang dari Rongchen. Zhao Kan. Ketua Fu, Shen Yixia sudah begitu rendah. Namun kau masih melindunginya. Semuanya cepat lihat seberapa bejat Shen Yixia. Shen Xinyo memutar video semacam ini di tempat umum. Bukankah itu tidak pantas? Apakah kau takut? Aku bersikeras memutarnya. Begitu banyak orang yang menonton. Sebaiknya jangan diputar. Tentu saja video hanya menarik jika banyak orang menontonnya. Shen Yixia, kau berani melakukannya, tapi kau tidak berani menunjukkannya kepada kami. Memutar video terlarang secara langsung. Terlalu sensasional. Sebentar lagi saya akan membiarkan semua orang melihat penampilan rendahanmu. Shen Xinyo, jika kamu berani memutar video itu, mulai hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi Tutu Shen Shendi. Tidak berarti tidak. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sebenarnya tidak pernah menyukaiku sama sekali. Kamu
Semuanya cepatlah dan lihat. Yang ini juga tidak buruk. Ini juga dapat diterima. Shen Yixia adalah wanita jalang yang tidur dengan siapa saja ini. Semuanya silakan nikmati. Bagaimana dia secara bersamaan bermain-main dengan dua pria. Shen Yixia. Kau berulang kali dan terus-menerus menentangku. Pada akhirnya, kau tetap kalah. Begitukah? Kau bertanya padaku. Aku ingin bertanya padamu. Tidakkah kau takut? Cukup takut. Ketakutan tidak berguna. Setelah malam ini, kau akan benar-benar dipermalukan. Dan aku akan mewarisi grup Shen dan secara resmi menjadi penanggung jawab grup Shen. Benar-benar dua pria dan satu wanita. Mereka benar-benar terbuka tentang hal itu. Saya tidak menyangka dia yang terlihat seperti bunga putih polos, begitu liar. Shen Yixia. Sekarang semua orang tahu. Kau wanita bejat yang tidur dengan siapa saja. Namun kau menunjukkan sikap tenang dan acuh tak acuh. Itu, kau belum tahu kan? Kau akan segera menjadi tikus yang menyeberang jalan di seluruh dunia. Tidak menyangkakan. Aku juga mengundang liputan media langsung hari ini. Semua orang akan melihat penampilan rendahan orang di dalam video itu, bukan Shen Yixia. Orang di dalam video itu adalah Shen Xinyao. Tindakan macam apa memutar video dirimu sendiri seperti ini? Dia benar-benar lepas kendali, bukan aku. Tidak mungkin. Shen Yixia, kau mencelakaiku. Anda yang ingin memutar video itu. Bagaimana saya menyakiti Anda? Selain itu, saya sudah memperingatkan Anda beberapa kali, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Apa yang bisa saya lakukan? Pasti kau yang mencelakaiku. Mereka jelas membiusmu. Kau wanita celaka. Nona Shen, bagaimana kamu menjelaskan bahwa orang di video itu adalah kamu? Nyah? Keluar. Nona Shen, menilai dari apa yang kamu katakan, mencelakai diri sendiri. Gagal menjebak justru mencelakai diri. Bukankah begitu? Diam, berhenti bertanya. Shen Xinyao telah memfitnah saya berkali-kali dan menjebak saya. Selain itu bersama dengan Shen Jiancheng, mereka menggelapkan aset perusahaan. Grup Shen sudah melaporkan hal ini ke polisi. Saya sekarang mengumumkan bahwa Shen Jiancheng dan Shen Xinyao mulai sekarang memiliki sama sekali tidak ada hubungan dengan grup Shen. Grup Shen akan diserahkan kepada Shen Yixia untuk pengawasan formal. Tuan Besar Shen, bagaimanapun juga, Shen Jiancheng adalah putra Anda memberikan perusahaan kepada orang luar. Bukankah itu tidak pantas? Mengapa? Kalau begitu hari ini saya akan secara resmi memberitahu kalian semua, Shen Yixia adalah cucu kandung saya Shen Xindi. Apakah kau berutang penjelasan padaku? Saya akan ceritakan pelan-pelan setelah kita kembali. Sia-sia. Adalah yatim piatu dari putra sulung saya yang meninggal lebih awal. Orang tuanya meninggal muda. Dan saya membesarkannya. Untungnya dia tidak menjadi buruk. Dia layak untuk posisi penerus grup Shen. Benar, Shen Yixia adalah sepupuku Kincao. Bibiku meninggal lebih awal. Dan orang tuaku sangat mengasihani Sia-Sia. Jadi mereka sering membawanya pulang. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Aku tidak pernah menyangka kau akan menyebarkan rumor seperti itu tentang dia. Ini benar-benar kemalangan keluarga. Hari ini, saya minta maaf karena membiarkan semua orang menyaksikan tontonan ini. Dorong saya kembali ke rumah sakit. Jeti Shen Yixia sebenarnya adalah penerus keluarga Shen. Tunangan ketua Fu, juga Shen Yixia. Saya tertipu selama ini. Saya malah membantu seorang pembohong. Menggertak pewaris grup Shen. Nyonya. Anda adalah nyonya yang sebenarnya. Saya salah, Nona. Tidak, ketua Shen. Itu adalah kehilafan saya. Mohon berbesar hati. Tolong izinkan saya kembali bekerja di grup Shen. Saya juga tahu tentang Shen Jiancheng. Hal-hal lain, mohon maafkan kami. Kami juga tidak menyangka bahwa seorang magang belaka ternyata adalah calon pewaris grup Shen. Itu benar. Mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Nyonya, bos, magang. Tidak peduli apapun identitas saya. Itu bukanlah alasan bagi Anda untuk memperlakukan orang secara berbeda. Selanjutnya, saya akan merombak total grup Shen dan merekrut kembali semua orang. Adapun kalian semua, saya akan dalam kapasitas sebagai mitra bisnis grup Fu memecat Anda. Kau pembohong. Bangun. Ini semua salahmu. Kau membuatku bekerja. Pergi mati. Mengapa menyalahkanku? Jelas kau yang memanggil kunyonya lebih dulu. Aku hanya mengikuti alur kesalahan itu. Kalau begitu kau seharusnya menjelaskan. Bukannya ikut bermain dengan kesalahan itu. Aku awalnya adalah putri perusahaan Shen. Mengapa? Menikahi Fu Yanxi tidak bisa menjadi aku. Kau penipu. Pergi mati. Kau pembohong. Kau menyebabkan aku masuk penjara. Kenapa kau tidak mati saja?
Yi Jiao, dasar bodoh. Kenapa kau tidak mati saja? Kalian berdua parasit. Menyalahkanku lebih dulu. Mengapa tidak menyalahkan diri kalian sendiri lebih dulu? Bangun. Hentikan. Berhenti. Berhenti. Kedua orang ini menggelapkan aset grup Shen saya. Yang itu baru saja keluar dari penjara. Bawa mereka pergi. Cepatlah. Kau masih berutang satu pukulan padaku, Epar. Kau cukup modis. Bermain kostum. Kakak, maafkan saja aku. Mengapa mengungkit sesuatu yang memalukan? Nah, hari ini, aku akan menjemputmu dan kita akan pulang bersama. Kita perlu menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka, agar ibu tidak berpikir, aku menyukai orang lain. Tidak perlu, saya akan menyetir sendiri. Kalau begitu hati-hati di jalan. Teras sebuah bangunan terbengkalai. Sia-sia. Bangunlah. Yanxi, mengapa Anda di sini? Sia-sia. Aku tahu cara melepaskan ikatan tali. Aku akan melepaskan ikatanmu dulu. Lalu kau lepaskan ikatanku. Tunggu sampai ada yang datang. Kita akan memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. Baiklah. Paman kedua, mengapa Anda menculik kami? Tentu saja aku harap kamu mati, keponakan tersayangku. Lihatlah, seluruh area ini tertutup bensin. Sebentar lagi yang kubutuhkan hanyalah sedikit percikan. Dan kalian berdua akan mati dengan menyedihkan. Apakah Anda pikir setelah api mulai menyala, Anda bisa melarikan diri? Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama, aku tetap tidak ingin kamu mewarisi grup Shen. Kakak, ini adalah terakhir kalinya. Aku akan memanggilmu kakak. Kau bisa? Mati dengan tenang sekarang. Lihat betapa baiknya aku padamu. Aku bahkan mengikat Fuyanxi dan membawanya ke sini untukmu. Xinyao, Anda masih muda. Jalan Anda masih panjang. Shen Yixia, hak apa yang kau miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Fakta bahwa aku berakhir seperti ini hari ini. Bukankah itu semua karena kau? Shen Xinyao, apa yang sedang Anda coba lakukan? Fuyanxi, aku juga putri keluarga Shen. Mengapa kau tidak mau menikahiku? Hubunganku dengan Sia-sia bukan karena dia adalah putri keluarga Shen. Cinta yang benar-benar hebat. Katakan padaku, haruskah aku membunuhmu dulu lalu membakarmu, atau langsung membakarmu saja? Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan kalian mati bersama. Bawa dia ke sini. Kakek, Sia-sia, apa kau baik-baik saja? Shen Xinyao, kamu gila? Dia adalah kakakmu. Diam. Aku paling membenci kalian berdua, kakek dan cucu. Ayah. Ayah jaya sepanjang hidup ayah. Apakah ayah pernah membayangkan bahwa suatu hari ayah akan mati di tanganku? Shen Jiantun. Kau anak durhaka. Ayah. Kakak laki-lakiku memang sangat berbakti. Namun, ayah akan segera bertemu dengan mereka. Aku benar-benar tidak mengerti. Kita berdua adalah putra ayah. Mengapa ayah begitu pilih kasih? Dari masa kecil hingga sekarang. Semua yang kusiapkan untukmu, apa yang tidak sama? Hatimu sendiri benpok. Kakakmu dulu memelihara seekor anjing. Kau mengeluh berisik jadi kau mematungnya. Aku ingin memukulmu. Tapi kakakmu menghentikanku, mencegahku memukulmu. Apa kau masih ingat? Tentu saja aku ingat. Anjing itu menjerit menyedihkan tepat sebelum itu. Ketika kakak sulungku meninggal, dia menjerit persis seperti itu. Apa yang kau katakan? Shen Jiancheng, apa yang Anda katakan? Awalnya masalah ini, aku tidak berencana untuk memberitahumu. Bagaimanapun kalian semua akan mati. Memberitahumu sebelum kamu mati tidak masalah. Shen Shende, putra sulungmu yang sangat kamu banggakan, dibunuh oleh Phil saat mengemudi mobil. Saudaraku tersayang,
Sebelum dia meninggal, dia menitipkan padaku untuk menjaga istri dan putrinya. Sayang sekali. Istrinya, kakak iparku yang baik, juga kubunuh karena aku mengemudi mobil. Shen Jianteng. Kau binatang buas. Kau sudah tidak bisa mengurus ini. Aku menabrak mereka lagi dan lagi. Keponakanku tersayang, ayam dan ibumu sebelum mereka meninggal berteriak dengan sangat menyedihkan. Ibumu memberitahuku bahwa dia sedang hamil, memohon padaku untuk berbelas kasihan padanya. Cukup. Berhenti bicara. Dan ayahmu, dia berjanji padamu akan membelikanmu kue kecil. Dia bahkan memohon padaku berkata, agar aku mengizinkannya membawa kue kecil ini pulang untuk diberikan padamu. Sayang sekali. Kue kecil itu, secara tidak sengaja, terinjak oleh kakiku. Ibu dan ayah. Mengapa? Bagaimana kau melepaskan diri? Namun, itu tidak membuat perbedaan. Bagaimanapun kalian semua harus mati. Aku membawa pelacak. Polisi akan segera tiba di sini. Aku sarankan kau segera berhenti. Jangan harap. Jika kita harus mati, mari kita semua mati di sini bersama. Ini semua salahku. Aku menyebabkan kematian putra dan menantuku. Ini salahku. Dulu, seharusnya aku tidak mengadopsimu. Karena mengasihanimu. Dasar orang tua bodoh, apa katamu? Orang tua katakan itu lagi. Kau adalah cucu dari pengasuhku. Nenekmu yang membesarkanku. Memperlakukanku seperti putranya sendiri. Orang tuamu meninggal muda. Nenekmu kemudian menderita kanker. Dia memohon padaku untuk mengadopsimu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kelembutan hatiku sesaat itu akan menyebabkan kesalahan sebesar ini. Aku yakin aku memperlakukanmu dengan baik. Meskipun kau bodoh dan tidak terampil sejak kecil, aku masih berniat memberikan perusahaan itu kepadamu. Tapi bagaimana denganmu? Kau terlalu ambisius dan tidak realistis, serakah dan malas. Bahkan mencuri barang dari perusahaanmu sendiri. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku adalah putra kandungmu. Kau berbohong padaku. Seharusnya aku, ketika kau masih kecil, mencekikmu. Orang tua sialan itu mati. Kakek. Aku adalah putri keluarga Shen. Aku adalah putri keluarga Shen. Aku adalah putri keluarga Shen. Aku adalah tunangan ketua Fu. Aku adalah wanita yang paling terhormat di seluruh Rongcheng. Kalian sekelompok orang celaka. Semua berlutut di hadapanku. Orang tua sialan itu. Shen Jiancheng. Kakek. Orang tua sialan itu. Kakek. Shen Jiancheng, kamu akan menerima balasan. Dasar wanita celaka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Kau ingin mati. Aku akan menjadikanmu hantu terlebih dahulu. Ayo lebih cepat. Kakek. Kakek. Sia-sia. Kamu juga terluka. Pulang dan istirahatlah. Nenek aku baik-baik saja. Aku ingin menunggu sampai Yanxi bangun. Yanxi kita selalu beruntung. Dia akan baik-baik saja. Nyonya Fu. Ini semua karena kegagalanku dalam membesarkan putraku dan melibatkan Yanji. Untuk hal seperti ini terjadi juga bukan yang kamu inginkan. Shen Jiancheng dan Shen Xinyao sudah tewas di lautan api. Jangan terus memikirkan masa lalu. Bos? Bos sudah bangun. Suami kamu sudah bangun. Sia-sia. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mundur sedikit. Yanji sudah bangun. Kami tidak akan mengganggu pasangan muda itu. Kalau begitu, semuanya silakan pergi agar kami tidak menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Nenek. Sia-sia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi.
Nona Afril, bolehkah saya meminta Anda mendesain cincin pernikahan kami? Tidak masalah, saya akan meminta asisten saya menghubungi Anda sebentar lagi. Baiklah, Kau adalah Afril. Tidak. Bagaimana aku bisa lupa memberitahunya? Bukankah kau bilang tidak ada apapun yang kau sembunyikan dariku? Berapa banyak lagi identitas yang kau miliki? Aku benar-benar tidak punya lagi. Kali ini, aku benar-benar tidak punya lagi. Suami, kita sendiri masih belum punya cincin kawin. Jenis apa yang kamu suka? Aku akan mendesainnya.